Pertandingan sparring yang dilakukan Jining setelah tiba di Myriad Mountains Island menghasilkan Oddwitch, Zenbu, dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun mereka semua terlihat sangat santai dan tanpa beban, sebenarnya mereka semua tahu bahwa bencana akan segera datang, dan hampir dipastikan bahwa setidaknya salah satu dari mereka akan mati. Mereka semua merasakan bentuk tekanan yang tak terlihat di hati mereka. Pada saat seperti ini, semakin kuat Ning membuktikan dirinya, semakin bahagia mereka. Waktu terus berjalan, hari demi hari. 10 Dewa Empyrean semuanya bersiap dengan tenang untuk pertempuran. Ning dan 9 Dewa Empyrean sedang mendiskusikan strategi pertempuran di dalam istana. Apa, kami tidak diizinkan menggunakan formasi? Ning terkejut. Tentu saja tidak, Oddwitch berkata dengan tenang, jika kamu menggunakan formasi, pasukan iblis juga akan menggunakan formasi. Mereka jauh melebihi jumlah kita, yang berarti kita akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Ini adalah pengalaman yang diperoleh dengan susah payah, diajarkan kepada kita oleh mereka yang datang sebelum kita. Jika kita tidak menggunakan formasi, pasukan iblis juga tidak akan menggunakan formasi. Aneh sekali, Ning bingung. Mengapa jika mereka tidak menggunakan formasi, iblis juga tidak akan menggunakan formasi? Kenapa ini? Ning tidak mengerti. Tempatkan diri Anda pada posisi pencipta Danau Undermoon dan Anda akan mengerti. Zenbu tertawa. Pencipta Danau Undermoon ingin membuat kita marah, membuat kita menjadi lebih kuat. Jika kita mengandalkan formasi, seperti Dewa 7 Planet, maka sebenarnya hanya satu Dewa Empyrean yang benar-benar akan bertarung, dengan 6 lainnya hanya bertanggung jawab untuk memompa cukup kekuatan suci. Ini bertentangan dengan tujuan pencipta Undermoon Lake, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan kita mengandalkan formasi. Dia ingin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk berperang melawan musuh kita, menggunakan perjuangan ini untuk meredam diri kita sendiri. Ning langsung mengerti. Tertawa, dia berkata, kalau dipikir-pikir, aku benar-benar bertanya-tanya mengapa pencipta Danau Undermoon menghabiskan semua upaya ini untuk membangun tempat ini. Kami juga cukup penasaran. Ya, mengapa dia melakukan ini? Saya membayangkan hanya Jueming, yang berhasil melarikan diri, yang tahu jawabannya. Dark North, kamu baru saja masuk dari dunia luar, apakah Jueming pernah membicarakan apa yang diinginkan pencipta Danau Undermoon? 9 Dewa Empyrean semuanya bingung. Ning menggelengkan kepalanya. Buddha Jueming telah sepenuhnya menutup mulutnya tentang urusan Danau Undermoon. Dia menjadi Buddha. Season Step berseru kaget. 7 Dewa Naga menyebutkannya sebelumnya. Apakah kamu tidak mendengar mereka? Aku sedang melamun. Anda, Dewa Empyrean yang agung, melamun. Bencana semakin dekat. Kau tahu mau tak mau aku memikirkan tentang serangan pasukan iblis. Apa? Aku tidak boleh melamun. Tidak ada formasi yang diizinkan. Mereka harus mempertaruhkan hidup mereka secara individual. Hal utama yang harus mereka waspadai adalah tetap dekat satu sama lain, sehingga begitu salah satu dari mereka jatuh ke dalam situasi berbahaya, yang lain dapat segera membantu. Hanya dengan saling mendukung mereka akan mampu melawan invasi tentara iblis. Dalam sekejap mata, 21 hari telah berlalu setelah kedatangan Ning di Pulau Pegunungan Myriad. Sejak hari ke-10, 10 Dewa Empyrean mulai hidup bersama, bersiap untuk berperang setiap saat. Pada hari ini, angin dingin bertiup di langit, yang tetap buram seperti biasanya. Bulan yang cerah masih terlihat menggantung di langit. Dan akhirnya, raungan yang jauh dan menggetarkan bumi bisa terdengar dari sisi barat Danau Pegunungan Myriad. 10 sosok secara bersamaan terbang keluar dari istana seperti seberkas cahaya, tiba di puncak gunung terdekat. 10 dari mereka seperti dewa tempat ini saat mereka mengalihkan pandangan mereka secara bersamaan ke kejauhan. Mereka datang, kata Fei Yu dengan suara rendah. Mereka akhirnya datang. Zenbu menjilat bibirnya. Ingat, Dark North. Oddwitch melihat Ning di dekatnya. Jangan menagih terlalu jauh ke depan. Meskipun Anda memiliki 8-9 Arcane Art, dan dapat menyerbu ke dalam barisan mereka, setelah Anda sendirian dan dikelilingi oleh pasukan mereka, tanpa ada yang membantu Anda dan Raja Iblis menyerang Anda akan segera mati setelahnya. Dipahami. Ning mengangguk. Pasukan iblis memiliki banyak iblis yang sebanding dengan kekuatan Dewa Empyrean biasa. Mereka juga memiliki komandan iblis yang setara dengan 10 dari mereka yang berkuasa, dan seorang Raja Iblis yang bahkan lebih kuat dari mereka semua. Semakin banyak Dewa Empyrean ambil bagian dalam pertempuran, semakin banyak iblis dan komandan iblis yang akan ambil bagian juga. Karena 10 Dewa Empyrean akan ambil bagian dalam pertempuran ini, 10 komandan iblis juga akan ambil bagian. Kamu harus berhati-hati dengan para komandan iblis.
Masing-masing dari 10 sebanding dengan kita dalam kekuatan. Setan kecil terkutuk yang tak terhitung jumlahnya itu sangat menjengkelkan. Meskipun mereka lemah dalam pertempuran tunggal, mereka dapat mengikat Anda dan memiliki dampak besar pada seberapa banyak kekuatan yang dapat Anda keluarkan. Kita harus tetap dekat satu sama lain dan saling mendukung. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan iblis memisahkan kita. Copper Song tidak bisa membantu tetapi mengingatkan Ning lagi. Benar, Ning mengangguk. Dia mengerti. Semua orang telah mengatakan ini berulang kali, karena kesembilan dari mereka semua pernah mengalami bencana ini sebelumnya. Justru karena mereka pernah mengalami ini sebelumnya, mereka semua sangat khawatir Ning akan mengacau. Selama momen kritis, hidup dan mati seperti ini, satu kesalahan akan mengakibatkan kehancuran tertentu. Gedebuk, 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 tanah bergetar. 10 dewa Empyrean menatap ke kejauhan. Mereka melihat segerombolan setan yang menakutkan dan menakjubkan muncul di kejauhan. Setan-setan ini memiliki kulit yang benar-benar hijau tua, dan mereka menggunakan pedang, tombak, garpu perang, dan jenis senjata lainnya. Beberapa iblis adalah komandan yang sangat berotot yang masing-masing tingginya beberapa meter. Komandan iblis memiliki kulit yang berwarna merah tua. Yang besar itu adalah komandan iblis. Lihat yang di sana dengan tanduk panjang. Itu Raja Iblis. Fei Yu dan yang lainnya memberikan bimbingan kepada Ning. Sebenarnya, Ning kurang lebih sampai pada kesimpulan yang sama, karena kedua tanduk itu panjangnya hampir 3 meter, dan makhluk itu memiliki aura yang paling kuat dari semuanya. Arooo. Raja Iblis membawa labu emas di pinggangnya dan memegang tongkat panjang hitam di tangannya. Mengangkat kepalanya, dia mengeluarkan raungan sengit. Arroo. Gerombolan iblis juga meraung. 10 dewa Empyrean semuanya menyaksikan dengan ekspresi serius. Jauh di kejauhan, 7 dewa naga, Ravpik, dan para dewa Empyrean lainnya menyaksikan dengan gugup. Bencana telah datang lagi. Saya harap mereka semua akan selamat dari yang satu ini. Tangan mereka diikat. Jika mereka ambil bagian dalam pertempuran, satu-satunya hasil adalah lebih banyak setan akan muncul. Jadi, satu-satunya pilihan mereka adalah tetap di sela-sela dan menonton. Satu-satunya alasan mereka bahkan bisa datang ke Pulau Myriad Mountains adalah karena mereka telah mengikuti Dewa Empyrean yang lebih kuat di sini, tetapi di hampir setiap bencana, setidaknya satu dari mereka akan mati. Bagi mereka, Dewa Empyrean yang mati ini adalah dermawan mereka. Dengan cara yang sama, 7 Dewa Naga dan Ravpik tidak ingin Ning mati. Tak satu pun dari mereka ingin salah satu dari 10 mati. Saya harap saudara Dark North dan yang lainnya akan hidup, kata Wither Dragon. Ayo pergi. Setelah pemimpin mereka Fei Yu mengeluarkan perintah, 10 dewa Empyrean yang berdiri di puncak gunung semuanya berubah menjadi seberkas cahaya. Mereka terbang puluhan ribu kilometer menuju gunung lain yang tampak agak aneh. Alasan mengapa tempat ini dikenal sebagai Pulau Pegunungan Segudang, adalah karena benar-benar ada segudang puncak gunung berbeda yang menancap tinggi ke langit. Gunung yang Ning dan 10 lainnya telah memilih adalah salah satu yang sangat cocok untuk mereka. Mereka tidak bisa mengatur formasi, tapi setidaknya mereka bisa memilih medan yang mereka pilih. Wilayah yang dipilih dengan baik dapat membantu memastikan bahwa pasukan iblis tidak akan dapat bergabung bersama dan mengepung mereka sepenuhnya, yang akan membuat pertempuran menjadi lebih sulit. Saudara-saudaraku, Fei Yu meraung keras, mari kita bertahan untuk minum bersama lagi. Bertahan untuk minum bersama lagi. Bertahan untuk minum bersama lagi. 9 lainnya, Ning termasuk, semua melolong marah saat mereka menatap jauh, tentara iblis yang akan datang. Hati mereka semua dipenuhi dengan keinginan untuk membantai. Mereka tidak punya pilihan, mereka harus membunuh. Jika tidak, mereka akan mati. Pasukan iblis semakin dekat, semakin dekat. 1 juta kilometer, 600.000 kilometer, 300.000 kilometer. Bahkan iblis terlemah sebanding dengan dewa Empyrean biasa. Mereka bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, dengan cepat maju menuju 10. Arooo. Bunuh mereka semua, anak-anakku. Raja Iblis berteriak dengan suara keras. Seketika, semua iblis menjadi lebih bersemangat. Membunuh. Fei Yu mengeluarkan teriakan ledakannya sendiri. Membunuh. 9 dewa Empyrean semuanya telah menarik senjata mereka sejak lama. Boom. Itu seperti gelombang pasang yang menghantam bebatuan kering. 10 dewa Empyrean, punggung mereka ke dinding gunung, langsung dibanjiri oleh serangan liar dari iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ning langsung mulai menggunakan seni pedang Bright Moon, dengan pedang kembarnya, menangkis tombak, garpu perang, parang, dan senjata lainnya yang mendekat.
Cahaya pedang terbang ke depan dengan cara yang aneh dan tidak terduga. Memotong. Kepala iblis terbang. Dentang. Cahaya pedang menggores sisi parang, membelah iblis gemuk menjadi dua. Sesekali, Ning juga akan mengeksekusi sikap, solehat, dan sikap, yin yang, dua sikap defensifnya. Saat menderita serangan dari begitu banyak iblis, mempertahankan pertahanan yang kuat jelas sangat penting. Jika tidak, begitu iblis berhasil mendekatinya, dia bahkan tidak akan memiliki cukup ruang untuk menggunakan seni pedangnya. Dia akan selesai jika itu terjadi. Menurut apa yang dikatakan kakak laki-laki Fei Yu dan yang lainnya, kita harus memusnahkan iblis-iblis biasa ini secepat mungkin. Semakin cepat, semakin baik. Meskipun mereka lemah, iblis-iblis kecil inilah yang akhirnya mengirim kita ke neraka pada saat-saat kritis. Ning tidak berani terlalu percaya diri. Meskipun dia memiliki 8-9 Arcane Art yang melindunginya, jika dia benar-benar dikelilingi dan diikat, maka Raja Iblis akan dapat dengan mudah menekannya dan menariknya ke dalam labu emas itu. Raja Iblis memegang tongkat hitam panjang di tangannya. Di sekelilingnya ada 10 komandan iblis merah tua. Mereka hanya menyaksikan dari jauh, membiarkan banyak iblis di bawah komando mereka mengepung dan menyerang 10 dewa Empyrean. Jining dan yang lainnya tahu bahwa setiap kali, para pemimpin pasukan iblis akan membiarkan iblis biasa menyerang lebih dulu untuk sementara waktu. Baru kemudian komandan iblis dan raja iblis akan menyerang. Jadi, periode awal saat hanya tentara iblis biasa yang menyerang sangatlah kritis, mereka harus memanfaatkan periode waktu itu untuk memusnahkan sebanyak mungkin iblis biasa. Itu adalah pertempuran yang liar dan mengamuk. Ledakan. Seringkali, Ning akan menabrak ke depan, mengandalkan tubuh dewanya yang tangguh untuk menabrak iblis dan menjatuhkan mereka. Di lain waktu, dia akan menggunakan seni pedang yang akan mengubah pedangnya menjadi lubang hitam, membimbing iblis ke satu sisi. Singkatnya, dia menggunakan setiap metode yang bisa dia pikirkan untuk memastikan bahwa iblis tidak akan dapat sepenuhnya mengepung dan menahannya. Membuat penasaran, Raja Iblis menunjuk ke arah Ning yang jauh dengan cakar ramping seperti pisau. Lihatlah Dewa Empyrean yang baru itu. Seni pedangnya cukup kuat, dan dia membunuh paling cepat. Tubuh ilahi ini cukup tangguh. Senjata dan serangan anak-anak kita tidak berarti baginya. Seni pedangnya cukup aneh. Raja Iblis dan Komandan Iblis Merah Tua mengobrol di antara mereka sendiri. Menurut apa yang dikatakan Purgatory, Dewa Empyrean baru ini bernama Dark North. Raja Iblis tertawa. Nomor 3, pergi dan bermainlah dengannya sebentar. Baik, seketika, seorang Komandan Iblis berotot yang memegang perisai di masing-masing kedua tangannya menyerbu ke depan menuju Ning. Semua iblis biasa berpisah di depan Komandan Iblis ini, membuka jalan untuknya. Segera, dia mendekati Jining. Jining, hati-hati. Saudara Dark North, hati-hati. Itu Komandan Twin Shield. 9 Dewa Empyrean lainnya buru-buru mengirim pesan mental ke Ning. Ning merasakan kejutan di hatinya juga. Karena Fei Yu dan Dewa Empyrean lainnya telah mengalami banyak pertempuran melawan Raja Iblis dan komandannya, mereka secara alami mengingat penampilan beberapa dari mereka. Masing-masing komandan memiliki sifat unik mereka sendiri, dan yang satu ini, Komandan Twin Shield, memiliki kekuatan yang sangat besar dan sangat terampil dalam pertahanan. Dari para komandan Raja Iblis, Komandan Twin Shield mungkin adalah counter terbaik untukku. Pikiran ini melintas di benak Ning saat Komandan Kaca Kembar berwarna merah tua datang menyerbu ke arahnya. Mati. Perisai kembar di tangan, Komandan Iblis menabrak Ning. Kedua perisai ini melindungi hampir setiap inci tubuhnya. Tidak peduli seberapa hebat seni pedang Ning, tidak ada cara baginya untuk menyentuh musuh ini. Sikap pemecah surga. Ning dibebankan ke depan juga, pedang kembarnya menjadi seberat gunung. Dia mengirim mereka menghancurkan ke bawah dengan aura kekuatan seperti pangu membelah langit dan bumi. Ledakan. Kedua pedang itu menghantam perisai, tapi Komandan Iblis itu masih bisa mempertahankan serangannya terhadap Ning dengan perisai terangkat. Jelas, Ning tidak memiliki kelebihan dalam hal kekuatan. Banyak iblis biasa di sekitarnya juga bergabung dalam pertarungan, dengan liar menyerang Ning dan menyebabkan gerakannya menjadi kacau. Sekarang, dia benar-benar mengerti mengapa iblis yang begitu mudah dia bunuh dikatakan sangat mematikan. Sementara Ning dipaksa untuk berkonsentrasi pada Komandan Iblis, iblis-iblis biasa terus melancarkan serangan menusuk ke arahnya, membuat hidupnya sengsara. 3 kepala, 6 lengan. Tubuh Ning sejenak kabur saat ia mengeksekusi kemampuan ilahi, 3 kepala, 6 lengan. Seketika, 6 garis cahaya pedang mulai berterbangan, menyapu area di sekelilingnya dari iblis yang lebih rendah sementara benar-benar menghentikan gesper kembar. Nomor 4, kamu pergi juga, perintah Raja Iblis yang jauh.
Ya, Komandan Iblis Merah Tua yang disebut sebagai nomor 4 juga memiliki 6 lengan. Masing-masing dari 6 tangannya memegang cambuk, dan dia melolong saat dia menyerang Ning. Kedatangannya langsung menempatkan Ning ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Jika Ning hanya bertarung melawan nomor 4 ini sendirian, dia akan dapat dengan mudah bertahan melawannya. Bahkan, dia akan memegang keuntungan. Tapi sekarang, perisai kembar adalah ancaman utama, sementara 6 cambuk, nomor 4, melingkari pedangnya, sehingga sulit bagi Ning untuk mengeksekusi seni pedangnya. Pada saat yang sama, setan yang lebih rendah terus maju ke depan, mencoba untuk menjebak dan menyempitkan Ning. ARUUUUU. Dua komandan iblis dan banyak iblis yang lebih rendah dengan marah menyerang Ning seperti gelombang yang akan menenggelamkannya. Tidak baik, aku akan pergi. Orang yang paling dekat dengan Ning adalah yang paling berotot dari 10 Dewa Empirean Zenbu. Membiarkan raungan yang kuat, dia membantai jalan melalui lawan-lawannya dan langsung menuju Komandan Iblis Twin Shield. Komandan Twin Shield telah di tengah meluncurkan serangan terhadap Ning, dan hanya bisa menggunakan perisai tunggal untuk bertahan melawan Zenbu yang gagah berani. Bodoh amat, tombak panjang Zenbu menembus, dan pusaran air besar muncul di ujungnya. Itu menempel ke bagian bawah perisai, menariknya langsung ke jantung pusaran air. Zenbu kemudian menarik tombak itu dengan kuat. Serangan ini mengandung kekuatan aneh yang naik dan turun. Bahkan Komandan Twin Shield tidak dapat menahannya, dan dia dikirim terbang ke udara. Sempurna. Pedang cahaya menyala. Tangan menatap bintang. Kekuatan pedang. Kekuatan hati. Seni pedang, Bright Moon, jurus Blood Drop. Ini adalah pedang tercepat Ning dari semuanya. Saat Komandan Twin Shield terbang ke udara, sebuah celah terungkap dalam pertahanannya. Ning melihatnya dan segera menusukkan pedangnya ke dada Komandan Iblis. Arg! Komandan Twin Shield melotot marah pada Ning, lalu menghilang ke udara tipis. Bahkan perisainya menghilang bersamanya. Terpukul dengan baik. Bagus sekali. Satu turun. 9 Dewa Empirean lainnya langsung merayakannya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ning, dipaksa ke dalam kesulitan seperti itu, akan benar-benar dapat membunuh Komandan Twin Shield. Sebenarnya, begitu dia dipaksa ke dalam situasi yang mengerikan itu, Ning segera bersiap untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, dalam situasi seperti itu, dia paling banyak bisa memaksa musuh mundur sedikit. Untungnya, Zenbu juga telah menyerang, memaksa Komandan Twin Shield untuk mengungkapkan kekurangan dalam pertahanannya dan memberi Ning kesempatan untuk meluncurkan serangan kekuatan penuh untuk membunuhnya. Cantik. Zenbu melihat ke arah Ning, tertawa keras, bahkan jika aku tidak campur tangan, iblis kecil seperti itu tidak akan bisa melakukan apapun padamu, saudara Dark North. Ning, bagaimanapun, merasakan perasaan yang rumit di dalam hatinya. Sebenarnya, sejak dia tiba di Myriad Mountains Island, Ning merasa ada gumpalan di tenggorokannya setiap kali dia melihat 9 Dewa Empirean ini, terutama Zenbu dan Autumn Wing, yang termasuk dalam gerbang Seamless. Ini karena dia tahu betul bahwa kedua aliansi mereka telah memasuki perang mematikan di dunia luar. Tapi di sini di Danau Undermoon, tidak ada Dewa Empirean yang tahu tentang perang. 9 Dewa Empirean ini khususnya telah mengalami banyak bencana bersama mereka sudah lama mulai memandang satu sama lain sebagai saudara seumur hidup. Itu tidak masalah. Mereka mungkin dari gerbang Seamless, tetapi mereka berdua adalah saudara laki-lakiku, renung Ning pada dirinya sendiri saat dia menatap Zenbu yang heroik, yang sangat mengkhawatirkannya. Setelah Komandan Twin Shield terbunuh, Komandan Iblis berlengan 6 buru-buru mundur. Raja Iblis yang jauh mengerutkan kening saat melihat ini terjadi. Raja Iblis memerintahkan dengan cemberut, serang. 8 Komandan Iblis langsung menjadi bersemangat. Raja Iblis dengan lembut membelai labu emas di pinggangnya, lalu mengangkat tongkat panjang hitamnya dengan senyum dingin dan berjalan ke arah Ning. Kalian semua bisa berurusan dengan 9 lainnya. Serahkan Empirean God Dark North ini padaku. Dipahami, Dewa Empirean Dark North akan hancur. Terkutuk, semua Komandan Iblis menyerang target mereka masing-masing. Selain Ning, yang tidak mereka kenal, mereka mengenal Dewa Empirean dengan cukup baik. Mereka dapat memilih target mana yang paling cocok untuk mereka, tetapi Dewa Empirean tidak memiliki kemewahan itu. Mereka dikepung dan diserang oleh terlalu banyak iblis. Mereka juga jauh lebih lambat daripada Komandan Iblis dalam kecepatan gerakan. Hati-hati, mereka semua datang. Fei Yu mengeluarkan raungan keras. Ini adalah saat yang kritis ketika semua Komandan Iblis menyerang secara serempak. Dewa Empirean akan dengan mudah menghadapi risiko kematian atau cedera. Ledakan, ledakan, ledakan. Komandan Iblis bertempur mati-matian melawan lawan Dewa Empirean mereka masing-masing,
dengan kerumunan iblis yang lebih rendah membantu mereka. Adapun Ning, bagaimanapun, dia berada di bawah serangan iblis yang paling menakutkan dari mereka semua. Raja Iblis. Kamu benar-benar membunuh nomor 3. Raja Iblis memegang tongkat hitam panjang di tangannya, dipenuhi dengan aura kuat yang bahkan menyebabkan Ning merasakan tekanan. Raja Iblis melangkah maju dengan langkah lebar, menyebabkan bumi bergetar. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Kalian semua, minggir. Suara mendesing. Setan-setan di sekitarnya semuanya menyerah. Raja Iblis tiba-tiba melompat ke udara, membubung lurus ke arah Ning dengan kedua tangan di sekitar tongkatnya, memberikan pukulan dahsyat dan menghancurkan ke arah kepala Ning. Dentang. Ning berkepala 3, bertangan 6 mengirim ke 6 pedangnya ke blok ke atas. Boom. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah, dengan Ning telah dihancurkan langsung di bawah tanah. Adapun Raja Iblis, dia memegang tongkat hitam panjang dengan satu genggaman saat dia menyerang lubang itu dengan aura kekuatan yang menakjubkan. Ledakan. Garis cahaya pedang terbang keluar dari tanah, dengan Ning berlindung di dalamnya. Aura yang luar biasa, hati Ning gemetar. Raja Iblis ini terlalu kuat, jauh lebih kuat dari Ning sendiri. Ning telah menggunakan ke-6 pedang untuk memblokir satu serangan dari musuh, dan salah satu pedang telah diperkuat oleh kekuatan hati. Tapi itu tidak berguna, dia masih dihancurkan di bawah tanah. Jelas, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Raja Iblis melompat tinggi ke langit, melayang di udara saat dia mengejar Ning yang melarikan diri. Dalam hal kekuatan atau kecepatan, Raja Iblis jelas lebih unggul dari Ning. Ledakan. Bang! Ning mengetuk di mana-mana tinggi, rendah, kiri, kanan, tapi berkat 89 seni arcane yang melindunginya, Raja Iblis tetap tidak dapat menyakiti Ning. Apa yang harus dilakukan Ning adalah menggunakan setiap alat yang tersedia untuknya untuk memastikan bahwa musuhnya tidak akan dapat menjebak atau mengikatnya. Seni pedang Ning masih cukup tangguh, dan berkat 6 lengannya, iblis yang lebih rendah bahkan tidak dapat bergerak mendekatinya. Ini membuatnya sehingga Raja Iblis tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan labu emas untuk menyerap Ning. Didominasi dan diinjak-injak seperti ini membuatku kesal. Raja Iblis ini terlalu kuat. Tiba-tiba, wajah Ning berubah. Menyerang. Kotoran. Dihadapkan dengan serangan dari 9 komandan iblis dan banyak iblis yang lebih rendah, Fei Yu, Zhenbu, dan 9 lainnya terjebak dalam rawa. Bahkan Ning, ketika berhadapan dengan 2 komandan iblis dan banyak iblis yang lebih rendah, berada dalam situasi berbahaya. Meskipun Raja Iblis tampak kuat, dia sangat cepat dan sangat kuat selama seseorang mampu menahan serangannya, seseorang hanya akan terlempar tidak ada risiko kematian baginya. Selama bencana terakhir, Fei Yu lah yang bertahan dari serangan Raja Iblis. Dalam hal teknik pertahanan, dia sebenarnya jauh lebih unggul dari Ning, jadi dia mampu menahan bahkan Raja Iblis. Selama bencana ini, Raja Iblis telah mencari Ning. Jelas, dia tidak ingin berurusan dengan Dewa Empyrean Fei Yu yang merepotkan, yang pertahanannya kedap udara. Seiring berjalannya waktu, posisi 9 Dewa Empyrean lainnya semakin mengerikan. Berada pada posisi yang tidak menguntungkan, cepat atau lambat, akan menyebabkan malapetaka. Berdasarkan pengalaman masa lalu mereka, hanya setelah salah satu Dewa Empyrean mati, iblis-iblis ini akan sedikit rileks dengan serangan mereka. 10 Dewa Empyrean masing-masing memiliki kemampuan mereka sendiri. Empyrean God Cloudscar memiliki teknik kelincahan yang luar biasa yang jauh melampaui teknik Ning dan 9 lainnya. Dikelilingi oleh pasukan iblis, dia masih seperti awan tak terduga yang bermanifestasi dan menghilang sesuka hati. Dia bergerak terus-menerus, terus meluncurkan serangan. Kekuatan Empyrean God Fei Yu adalah pertahanan. Bahkan Raja Iblis pun tidak dapat melakukan apapun padanya, dan dia secara alami berada dalam posisi yang cukup stabil saat ini juga. Namun, serangannya lemah. Ketika dikepung dan terjebak, sulit baginya untuk membantu yang lain. Setelah bertarung dalam waktu yang lama Is Void dan Zhenbu dari Empyrean Gods Is Void dan Zhenbu jatuh ke dalam bahaya. Meskipun Dewa Empyrean lainnya telah membantu mereka 2 atau 3 kali, tidak mungkin mereka bisa berada di sana setiap saat. Kotoran. Zhenbu mengeluarkan raungan marah. Iblis-iblis terkutuk ini. Is Void juga semakin panik. Keduanya berspesialisasi dalam menyerang, jadi mereka berada dalam kesulitan yang sama, sangat mengerikan sekarang. Banyak bekas luka sudah muncul di kedua tubuh mereka. Is Void dan Zhenbu hampir selesai, kata Fei Yu melalui raungan mental yang panik saat dia melakukan yang terbaik untuk menyerang mereka. Fei Yu, jangan pernah berpikir untuk pergi ke sana.
Seorang komandan iblis yang memegang rantai berdenting mengeluarkan tawa aneh saat dia mengirim rantainya keluar, secara paksa mencegah Fei Yu bergerak melewatinya. Utara gelap, Odwich mengirimkan teriakan mental yang panik juga. Ledakan, Raja Iblis mengirimkan lagi pukulan tongkat yang menghancurkan, menjatuhkan Ning ke samping. Ning tumbuh panik juga. Tidak mungkin bagiku untuk mendekati mereka. Dia hampir tidak bisa menjaga dirinya aman dari Raja Iblis seperti itu. Memotong. Sebuah pisau menggores pinggang Is Void. Luka menganga langsung muncul, dan darah segar menyembur keluar darinya. Beberapa saat kemudian, gelombang kekuatan suci mengalir di atas luka dan dengan cepat menyembuhkannya. Kekuatan suciku hampir habis, Is Void mengirim secara mental. Setiap kali tubuhnya terluka, sejumlah besar kekuatan suci akan digunakan untuk menyembuhkannya. Timur, saudara Is Void, Dewa Empyrean lainnya semuanya panik. Setelah kekuatan sucinya habis, tidak ada yang bisa membantunya. Di dalam steel room yang tenang. Di bawah, ada formasi cahaya keemasan 300 meter. Di atas, ada formasi cahaya hitam setinggi 300 meter. Ning duduk dalam posisi meditasi di antara keduanya. Bola Ninevire lava dan Ice Pit mengambang di depannya, dan sejumlah besar esensi dari keduanya mengalir ke dalam dua diagram. Kedua bola sudah menyusut secara signifikan. Aku harus berhenti untuk saat ini. Ning menghendakinya, dan kedua formasi besar perlahan menghilang ke udara tipis. Adapun dua bidang Ninevire lava dan Ice Pit, mereka terbang kembali ke botol giok masing-masing. Adapun Ning, dia mendarat di tanah. Meskipun pure yang jindanku masih perlu ditingkatkan, aku tidak punya pilihan selain berhenti untuk saat ini. Setelah pertempuran, saya akan melanjutkan proses peningkatan. Ning melihat ke dalam tubuhnya. Jindan pelet emas yang berkilau dan berputar di dalam tubuhnya memiliki aura yang sudah puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Wilayah jindan di dalam tubuhnya juga telah berkembang secara dramatis, dan aliran energi yang murni yang kuat dan murni mengalir melaluinya. Teknik Ichevire Jindan Smelting adalah proses yang sangat lambat dan sangat lembut. Saat pure yang jindan menyerap semakin banyak esensi Ichevire, itu akan terus meningkat dan berkembang. Tapi tentu saja, itu bisa dihentikan kapan saja karena ini adalah jenis transformasi yang sangat lembut dan lambat. Perbedaan antara Jindan Daovater dan Jindan True Immortal seperti perbedaan antara surga dan bumi. Jindan Daovater berada pada level yang sama dengan salah satu Jindan True Immortal tingkat pertama Pangaya. Jika Ning mampu meng-upgrade ke Jindan tingkat kedua, dia akan menjadi setengah langkah ke tingkat kekuasaan Daovater. Setelah mengerjakannya selama lebih dari 20 hari, dia sebenarnya hampir menyelesaikan proses peningkatan itu sudah bisa dianggap sebagai Jindan tingkat kedua. Tapi tentu saja, hanya setelah beberapa hari pemurnian, itu akan benar-benar mencapai potensi maksimalnya. Mari kita lihat dan lihat seberapa kuat Jindan tingkat kedua ini. Ning menghendakinya, dan dia langsung menghilang dari Real Immortal, muncul di dalam Myriad Mountains Island di dunia luar. Pulau Pegunungan Segudang. Pertempuran antara Dewa Empyrean dan Iblis telah mencapai keadaan demam. Ning baru saja terlempar jauh, dan tiba-tiba, Ning kedua muncul entah dari mana. Kemunculan Ning kedua yang tiba-tiba menyebabkan semua Dewa Empyrean yang hadir, serta banyak Dewa Empyrean yang menonton dari jauh, melongo dengan takjub. Dua Empyrean God Dark Nortes. Ketika dua Jining muncul di udara, satu-satunya yang tidak terkejut adalah Raja Iblis. Dia telah belajar dari Snowfin sejak lama bahwa Ning memiliki dua klon, dan ini sebenarnya alasan mengapa dia memberi Ning perlakuan khusus. Klonmu akhirnya muncul. Raja Iblis tertawa keras. Aku sudah menunggu cukup lama. Suara mendesing. Dia dibebankan langsung ke arah Ning. Salah satu Ning terbang lurus ke arahnya dengan 3 kepala, 6 lengan diaktifkan. 6 garis cahaya pedang menyerang saat Ning ini melawan Raja Iblis dalam pertempuran jarak dekat. Adapun Ning lainnya, Ning yang baru saja muncul, total 729 pedang pure yang kelas atas muncul di sekitarnya, perlahan-lahan bergelombang ke atas dan ke bawah. Energi yang murni miliknya, jauh lebih murni dan kuat daripada energi dewa sejati dari 3 alam, mengalir keluar melalui tubuhnya, mengisi setiap pedang immortal itu. Energi Ning terlalu murni. Pedang energi padat yang diciptakan oleh formasi 1000 pedang besar juga meningkat secara dramatis. Semua energi dari banyak pedang melayang di sekitar Ning mengalir ke dadanya, bergabung menjadi pedang giok tunggal yang muncul di hadapannya. Raja Iblis, yang baru saja menyingkirkan Ning lainnya, tiba-tiba merasakan kejutan di hatinya. Dia berbalik untuk melihat dan melihat pedang giok. Dia segera merasakan aura ancaman tak terlihat yang datang dari pedang itu, menyebabkan dia merasa tercengang. Pedang terbang itu benar-benar membuatku merasa seolah-olah dalam bahaya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pedang terbang itu. Kekuatan formasi pedang itu. Setan yang lebih rendah, Jenderal Iblis, Feiyu dan para dewa Empyrean lainnya, semua orang yang terakhir tercengang. Tidak ada cara untuk menekan atau menarik kembali aura formasi pedang, dan pedang giok adalah inti kristal dari Sword Ki itu sendiri, gelombang kekuatan terpancar keluar darinya. Ini menyebabkan semua iblis dan dewa Empyrean merasakan ketakutan tanpa nama. Jining telah mencapai tingkat eksistensi yang secara kualitatif lebih tinggi daripada yang mereka miliki. Pergi, Ning menunjuk. Suara mendesing. Pedang giok meninggalkan bekas luka yang melengkung di langit. Itu berubah menjadi garis bulan sabit, dan pedang giok, yang ditutupi oleh cahaya pedang hitam, berbalik untuk menyerang Raja Iblis. Semua iblis dan dewa Empyrean yang hadir dapat merasakan keindahan garis sabit yang sunyi, dan juga bisa merasakan teror yang dibawanya. Ning memiliki kekuatan pedang tingkat keempat dan kekuatan jantung tingkat keempat, dan keduanya memberinya kekuatan yang sebanding dengan dewa Empyrean yang paling tinggi. Ning, Star Seizing Hen, juga memberinya kekuatan yang dekat dengan dewa Empyrean tertinggi dengan sendirinya. Dan sebelum jindannya berevolusi, ketika Ning menggunakan 729 pedang pure yang kelas atas di tingkat ke-9 dari formasi 1000 pedang besar, dia juga mampu melepaskan kekuatan yang hanya bisa ditandingi oleh Empyrean terkuat. Dewa dan dewa sejati. Kekuatan pedang tingkat keempat, kekuatan jantung tingkat keempat, Star Seizing Hen, dan tingkat ke-9 dari formasi 1000 pedang besar semuanya berada di level yang sama. Meskipun Star Seizing Hen dan formasi 1000 pedang besar sedikit lebih lemah jika dibandingkan, mereka masih pada level umum yang sama dengan dua lainnya. Tapi sekarang Jindan Ning telah mulai berevolusi, energi yang murninya menjadi puluhan kali lebih murni dari sebelumnya. Tanpa pertanyaan, pedang giok yang terbentuk melalui kristalisasi energi murni ini melalui formasi 1000 pedang besar sekarang juga puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu sudah melampaui puncak kekuatan yang mungkin dimiliki dewa Empyrean itu telah melangkah ke tingkat Daovater. Faktanya, dalam kekuatan dan kehadiran saja, itu sedikit lebih kuat daripada Seven Planets God, Red Snow atau bahkan Golem Daovater Sword Immortal Evergreen. Itu sebanding dengan Ning menggunakan Heaven Punisher yang sempurna. Cepat, wajah Raja Iblis berubah secara dramatis. Pedang giok itu melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Setelah energi Ning telah ditingkatkan dan dimurnikan, kecepatan pedang gioknya telah sangat ditingkatkan juga. Raja Iblis buru-buru mengacungkan tongkat panjangnya, berusaha untuk memblokir, tapi pedang giok yang ditutupi oleh cahaya pedang hitam itu cukup aneh. Itu menebas dengan cara yang aneh, seperti hantu, melengkung melewati tongkat panjang dan menggores tubuh Raja Iblis. Desir, Raja Iblis, dengan tongkat panjang di tangan, hanya berdiri di sana dengan pandangan kosong. Dan kemudian, tubuhnya mulai berantakan. Dia sudah terbelah oleh serangan pedang itu. Aku tersesat. Tubuh Raja Iblis yang terbelah dengan cepat direformasi, tapi dia masih menatap kosong ke arah Ning. Faktanya, seluruh medan perang menjadi sunyi senyap. Setan-setan yang lebih rendah dan komandan iblis yang menyerang dengan panik itu juga berhenti. Mereka semua mengangkat kepala, menatap Raja Iblis mereka dengan tak percaya. Mereka juga menatap pemuda berjubah putih yang dikelilingi oleh sekelompok pedang melayang yang tak terhitung jumlahnya. 9 dewa Empyrean mengangkat kepala mereka untuk menatap Ning juga. Dark North mereka semua merasa tercengang. 7 dewa naga dan banyak dewa Empyrean lainnya di kejauhan semuanya juga benar-benar linglung. Mereka hanya bisa menonton, tidak melawan, dan mereka semua menatap pemuda berjubah putih itu. Kami kalah. Aku tersesat. Raja Iblis memandang kedua Jining. Salah satu dari mereka menghilang, meninggalkan yang lain. Serangan pasukan iblis memang bisa digambarkan sebagai bencana atau kesengsaraan. Untuk bertahan hidup, ada dua pilihan. Yang pertama adalah bertahan cukup lama dan menunggu Raja Iblis memerintahkan retret. Yang kedua adalah membunuh Raja Iblis. Dalam hal ini juga, pasukan iblis akan bubar. Namun, selama semua kesengsaraan sebelumnya, mereka mengandalkan metode pertama untuk berhasil. Mereka telah saling mendukung dan berhasil menanggung bencana mematikan dengan susah payah. Biasanya, 1 atau 2 dewa Empyrean akan mati. Ini karena selama 1 orang mati, pasukan iblis perlahan akan mulai menurunkan kecepatan dan kekuatan serangannya. Tujuan pencipta Undermoon Lake adalah untuk membuat Empyrean God marah, bagaimanapun juga, bukan untuk memusnahkan mereka semua. Di masa lalu, mereka mengandalkan metode pertama, tapi kali ini, Ning telah membunuh Raja Iblis. Dewa Empyrean Dark North, Jining. Raja Iblis memandang Ning.
Setelah memasuki Danau Undermoon, kamu berhasil sampai ke sini dalam sekali percobaan dan, dari apa yang bisa kukatakan, bahkan iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandoku yang menjaga jalan es setan, tidak akan bisa menahanmu untuk waktu yang lama. Anda seharusnya sudah memiliki kekuatan untuk mencapai pulau keempat. Setelah Anda sampai di sana, satu-satunya yang perlu Anda khawatirkan adalah wali terakhir. Bakat dan kekuatanmu jauh lebih unggul dari Jueming, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa kamu akan dapat bertahan dan berangkat dari Danau Undermoon. Kerja keras, anak muda. Raja Iblis memandang Ning, senyum yang dalam dan panjang di wajahnya. Ketika Anda mencapai pulau kelima, Anda akan menemukan kejutan di toko untuk Anda. Anak-anak, ayo pergi. Raja Iblis berbalik dan pergi. Komandan Iblis dan Iblis yang lebih rendah semuanya bersiul di udara setelah dia, tetapi ketika mereka pergi, beberapa memberi Ning pandangan penasaran. Pasukan Iblis datang seperti gelombang pasang. Sekarang, mereka surut seperti ombak juga. Isvoid dan Zenbu menghela nafas lega, tapi mereka masih ketakutan saat memikirkan kembali apa yang hampir terjadi. Dewa Empyrean lainnya semua mendarat di tanah juga. Utara gelap, Isvoid berjalan mendekat, senyum di wajahnya. Terima kasih, kau telah menyelamatkan hidupku. Dan milikku juga. Zenbu juga menyeringai, lalu menepuk bahu Ning. Terpuji, Dark North, aku sangat kagum padamu sekarang. 9 Dewa Empyrean sebelumnya memandang Ning sebagai seseorang di level mereka, tapi sekarang mereka dipenuhi dengan kekaguman yang tinggi terhadap Ning. Harus dipahami bahwa, Seven Planets God, Red Snow atau Rahu God, dan Heaven Punisher, Ning semuanya terutama mengandalkan kekuatan formasi, pada energi gabungan dari banyak dewa dan Fin Gods lainnya. Hanya dengan begitu mereka mampu mendekati tingkat kekuatan Daovater. Sejak Pangu mendirikan surga dan bumi, ada sangat sedikit dewa Empyrean dan dewa sejati yang mampu mencapai tingkat kekuatan itu sendiri. Mereka bisa dihitung dengan satu tangan. Setiap orang benar-benar putra surga yang disukai. Tapi tentu saja, satu-satunya dewa Empyrean yang pernah benar-benar membunuh dewa sejati atau Daovater adalah Haoyi. Namun, selain dari Haoyi yang tiada bandingnya, Ning sekarang berdiri di puncak mutlak di antara dewa Empyrean dari 3 alam yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam kamar pribadi di dalam Real Immortal, Ning berjubah putih muncul entah dari mana, segera melayang ke udara untuk melanjutkan pelatihan teknik Ichevire Jin dan Smelting. Perlahan, formasi raksasa cahaya keemasan muncul di bawahnya, begitu pula formasi cahaya hitam di atasnya. Labu giok merah dan labu giok hijau sekali lagi melepaskan Ninevire lava dan Ichehet Pit, dan Ning sekali lagi mulai perlahan menyempurnakan jindannya. Pure yang jindan miliknya belum ditingkatkan hingga batasnya. Setelah pertempuran ini, Pulau Myriad Mountains sekali lagi menjadi tenang dan tenteram. Kedua tubuh Ning fokus pada peningkatan pure yang jindans mereka ke tingkat kedua. Pada saat keduanya mencapai potensi maksimal mereka, lebih dari 1,5 bulan telah berlalu sejak serangan pasukan iblis. Saya berencana untuk menuju ke pulau keempat, kata Ning. Sebelum ini, Raja Iblis berbicara tentang setan yang tak terhitung jumlahnya yang menjaga Demon Ichepas. Ada apa ini semua? Setelah mendengar kata-katanya, 9 dewa Empyrean lainnya semua tertawa. Jadi kamu akhirnya keluar. Mengingat kekuatanmu, Jining, memang benar bahwa kamu memiliki kesempatan untuk melintasi Demon Ichepas. Kami sudah lama menunggumu mengucapkan kata-kata ini. Mereka semua tertawa saat berbicara. Fei Yu mengangkat labu anggurnya, lalu berkata, di sisi lain pulau pegunungan Myriad ada jembatan kayu terapung lainnya. Jembatan kayu terapung ini melewati jurang es yang tak berujung, yang memiliki banyak setan tersembunyi di dalamnya. Jumlah iblis di tempat itu jauh lebih banyak daripada jumlah yang Anda lihat di pasukan iblis yang menyerang. Yang perlu Anda lakukan adalah terus berjuang melewati mereka, melakukan yang terbaik untuk menghapus semuanya. Anda harus berjuang selama 100 tahun. Setelah melakukannya, Raja Iblis akan memutuskan apakah kamu memenuhi syarat untuk memasuki pulau keempat, berdasarkan berapa banyak iblis yang telah kamu bunuh. Berjuang selama 100 tahun. Ning terkejut. 3 kali terakhir, dia hanya harus mengalahkan penjaga masing-masing. Tapi tantangan ini, tantangan keempat, sebenarnya mengharuskan dia bertarung selama 100 tahun. Benar, Empyrean God Odwich berkata dengan suara seraknya, karena kamu harus terus-menerus bertarung, tidak mungkin kamu bisa menggunakan semua Divine Power sesukamu. Anda harus menyimpannya dan menggunakannya dengan hemat. Dark North, saat kamu menantang pas, kamu harus mengandalkan kekuatan pedangmu saat bertarung. Kekuatan pedang berasal dari esensi pedang itu sendiri, sehingga tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya.
Jining mengangguk. Jika dia benar-benar harus bertarung selama 1 abad, maka sebagian besar teknik ki refiningnya tidak akan berguna. Ini karena jumlah energi yang dikonsumsi oleh formasi 1000 pedang besar tingkat ke-9 cukup tinggi. Meskipun Jin dan tingkat kedua memberinya jauh lebih banyak energi yang murni daripada yang dia miliki sebelumnya, jauh lebih banyak daripada yang dimiliki True Immortal, biasa, masih tidak mungkin baginya untuk melepaskan pedang giok tanpa henti. Dia hanya akan bisa melepaskan mereka paling lama setengah hari, apalagi seabad. Untuk bertarung dalam waktu yang lama, dia harus mengandalkan kekuatan pedang. Adapun kemampuan ilahi, Ning bahkan tidak akan berani menggunakan 3 kepala, 6 lengan apalagi Star Seizing Hand itu akan menghabiskan kekuatan suci dengan kecepatan yang terlalu cepat. Satu-satunya cara Ning bisa bertarung selama 1 abad adalah jika dia bisa memastikan bahwa jumlah Divine Power yang dia gunakan tidak lebih dari jumlah yang dia bisa isi ulang secara alami. Demon Icepas yang begitu menantang berarti mengatasi segerombolan iblis yang lebih rendah yang tak ada habisnya. Ning bertanya. Hampir semuanya adalah iblis yang lebih rendah, kata Empyrean God Autumn Wing. Seorang komandan iblis hanya akan muncul sesekali, dan Raja Iblis akan muncul sekali menjelang akhir. Namun, ketika para komandan atau raja muncul, mereka akan muncul dengan sendirinya. Setan yang lebih rendah, bagaimanapun, akan datang dalam gerombolan yang tak ada habisnya. Tidak mungkin Anda bisa membantai mereka semua. Tidak peduli berapa banyak yang Anda bunuh, lebih banyak akan direformasi dan dimanifestasikan. Ning mengangguk. Sebenarnya, selain berjuang selama 1 abad, ada satu metode lagi, kata Isvoid sambil tertawa. Raja Iblis pernah memberitahu kami bahwa jika kamu bisa bertarung sampai akhir Demon Icepas dan melangkah ke pulau lain, itu tentu saja akan dianggap sukses juga. Ya, tapi bagaimana? Benar? Itu tidak mungkin. Dengan begitu banyak iblis yang menyerangmu, kamu tidak akan bisa sampai di sana bahkan dalam 1000 tahun, apalagi 100. Mereka semua ikut campur dengan pendapat mereka. Ning setuju dengan pendapat mereka juga. Masing-masing pulau dipisahkan dari yang lain oleh jarak yang sangat jauh. Bahkan Rui Soul Snake Shuttle harus terbang untuk jangka waktu yang lama ketika tanpa hambatan. Saat melawan iblis yang tak terhitung jumlahnya, seseorang hanya akan bisa maju dengan kecepatan yang sangat lambat. 1000 tahun, bahkan 10.000 tahun pun tidak akan cukup. Jining, kata Fei Yu sambil tertawa. Berjuang selama 100 tahun sebenarnya cukup bermanfaat bagi kita. Saya telah mengalami lebih dari 1000 pertempuran selama 100 tahun itu, tetapi setiap kali saya tidak membunuh cukup banyak untuk melanjutkan, tetapi pertempuran liar itu menyebabkan saya terus meningkatkan dan menyempurnakan teknik tombak pendek saya. Faktanya, saya bahkan dapat mengembangkan teknik saya, Wuji Birtes Taiji, dan menggabungkan kedua jenis kekuatan itu bersama-sama. Saya percaya ketika kekuatan Taiji saya mencapai tahap ketiga, saya akan bisa melewatinya. Infiniforce Fei Yu telah mencapai tahap keempat, sedangkan kekuatan Taiji-nya hanya pada tahap kedua. Benar, manfaatnya luar biasa. Pertempuran 100 tahun pertama sangat membantu. Yang belakangan menjadi semakin tidak membantu. Kamu akan tahu ketika kamu mencobanya. Setelah mengobrol dengan 9 untuk jangka waktu tertentu, Ning belajar beberapa hal tentang menantang Demon Icepas. Setelah berhasil melewati ngarai, hanya 1 langkah yang tersisa sebelum dia bisa pergi. Utara gelap, Empyrean God Isvoid tiba-tiba berbicara. Ning melihat ke arahnya. Dia bisa merasakan bahwa Isvoid tampaknya ragu-ragu. Apa itu? Isvoid ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, aku hampir mati selama invasi iblis ini. Saya sekarang melihat kebenaran dari berbagai hal. Bakat dan kemampuan saya cukup biasa untuk Dewa Empyrean dari era primordial. Meskipun waktuku di Danau Undermoon telah meningkatkan kekuatanku secara dramatis, aku masih berisiko mati selama setiap invasi iblis. Adapun Demon Icepas, saya tidak punya harapan untuk melewatinya. Tingkat kekuatan saya saat ini adalah batas bagi saya. Baru saja, Raja Iblis sendiri berkata, dan saya sendiri percaya, bahwa Anda adalah orang pertama setelah Jueming yang memiliki peluang sangat tinggi untuk keluar dari tempat ini. Aku ingin kau membantuku dan membawaku keluar bersamamu. Kau akan menyerah. Ning terkejut. Setiap orang yang berhasil mencapai Pulau Myriad Mountains telah diizinkan untuk memilih harta karun. Tetapi siapapun yang menyerah harus menyerahkan harta itu juga. Dan karena mereka memang hampir bisa pergi, tidak banyak yang mau menyerah pada saat ini. Saya telah melihat kebenaran dari berbagai hal, melewati daya pikat harta karun. Jika Danau Undermoon ingin merebut kembali harta itu, biarkan saja. Aku benar-benar ingin pergi. Saya ingin melihat tuan saya, rekan-rekan murid saya, murid-murid saya sendiri.
Pandangan yang mengingatkan muncul di mata Isvoid. Di masa lalu, ketika dia hidup dikelilingi oleh semua orang yang dicintainya, dia tidak menyadari betapa indahnya kehidupan yang dia miliki. Tapi sekarang, setelah menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di sini di Danau Undermon, dia sangat merindukan tuannya dan yang lainnya. Dark North, bantu aku. Isvoid memandang Ning. Jika kamu sudah mengambil keputusan, Isvoid, maka aku secara alami akan menyetujui permintaanmu. Itu tidak akan membebani saya sama sekali, kata Ning. Aku akan pergi juga, kata Empyrean God Cloudscar. Saya bisa mengerti bagaimana perasaan Isvoid. Seperti dia, aku sudah terjebak di sini terlalu lama. Sudah lama sekali sejak saya meningkatkan kekuatan sama sekali. Meskipun teknik kelincahan saya bagus, serangan saya memang cukup lemah. Saya masih jauh dari mencapai tingkat kekuatan yang diperlukan untuk melewati Demon Icepas, apalagi wali terakhir. Dark North, kamu punya peluang bagus untuk kabur dari tempat ini. Aku bersedia mengikutimu. Sayangku, saudara-saudara tua, kalian semua ingin meninggalkan tempat ini. Fei Yu agak sedih. Kakak Fei Yu, kami hanya melihat tidak ada harapan bagi kami sama sekali. Dari 9 Empyrean Gods yang hadir, sebenarnya ada 5 yang bersedia mengikuti Ning. Mereka adalah Isvoid, Cloudscar, Oddwitch, Skyriver, dan Zenbu. Mereka tidak lagi melihat harapan untuk sukses bagi diri mereka sendiri. Mengingat bahwa bahkan Raja Iblis telah mengatakan bahwa Ning memiliki kesempatan yang sangat tinggi untuk meninggalkan tempat ini, dan dengan serangan pedang giok Ning telah mengungkapkan mengisi mereka dengan kepercayaan padanya, mereka benar-benar ingin mengikuti Ning dan melarikan diri dari tempat ini, bersatu kembali sekali lagi, dengan orang-orang terkasih yang sudah lama tidak mereka temui. Tapi tentu saja, ke-9 orang itu juga merasa sedikit sedih. Saat mereka mulai mengucapkan selamat tinggal, Ning tiba-tiba terdiam. Ke-9-nya tidak memperhatikan pada awalnya, tetapi akhirnya mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Dark North, ada apa? Fei Yu bertanya, meskipun saya sedih dengan kepergian kelima saudara laki-laki saya dapat memahami perasaan mereka. Kenapa kamu tiba-tiba? Zenbu, Ning tiba-tiba berbicara. Zenbu melihat ke arah Ning. Aku tidak bisa membawamu bersamaku, kata Ning. Zenbu tercengang, begitu pula 8 dewa Empyrean lainnya yang hadir. Bagaimana dengan 4 lainnya? Zenbu menatap Ning. Aku bisa membawa mereka. Aku tidak bisa membawamu. Ning mengertakkan gigi, memaksa kata-kata keluar. Tapi kenapa? Zenbu tidak marah, hanya bingung. Dark North, apa yang kamu katakan? Coppersong memiliki temperamen terburuk dari 9, dan dia segera menjadi marah. Ketika kamu menemukan dirimu dalam situasi berbahaya selama invasi pasukan iblis, kakak laki-laki Zenbu mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkanmu. Meskipun Anda cukup kuat sehingga tidak ada bedanya, bagi Anda untuk membantunya tidak ada biaya sama sekali. Cukup, Fei Yu membentak Coppersong, lalu menatap Ning dengan serius. Dark North, aku bisa merasakan bahwa kamu memiliki masalah rahasiamu sendiri. Apa itu? Ning menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan memberitahu. Saya akan berbicara, dan tidak ada dari Anda yang akan menyela saya. Baik, 9 dewa Empyrean semuanya mengangguk. Mereka semua bisa merasakan bahwa Ning akan memberitahu mereka sesuatu yang penting. Aku harus memulai ceritaku dari perang yang menghancurkan era primordial. Ning mulai berbicara, memulai kisahnya dari rencana Lord of All Things untuk membuat 2 kekacauan dunia saling bertabrakan. Dia melanjutkan ceritanya sampai saat ini, di mana gerbang Seamless dan aliansi Nuwa sekali lagi terkunci dalam pertempuran hidup dan mati. Saat 9 dewa Empyrean mendengarkan, mata mereka melotot begitu jauh hingga hampir keluar. Pada beberapa kesempatan, mereka ingin mengajukan pertanyaan kepada Ning, tetapi pada akhirnya mereka tidak menyela. Dan sekarang, kamu mengerti. Ning menghela nafas. Zenbu berjuang di sisiku, dan dia bahkan rela menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saya benar-benar memandangnya sebagai saudara saya yang terkasih. Tapi walaupun Empyrean Gods dari 2 aliansi adalah saudara di sini di Danau Undermon, di dunia luar aliansi Nuwa dan gerbang Seamless terlibat dalam perang pemusnahan. Semua dewa Empyrean dan dewa sejati, dan bahkan semua dewa surgawi, akan dipaksa untuk membuat pilihan. Mereka akan dipaksa untuk memilih aliansi. Ini adalah perang pemusnahan, perang untuk bertahan hidup. Meskipun ada banyak rahasia yang terlibat, cara kerja takdir telah mengungkapkan kepada kita bahwa hanya satu pihak yang dapat bertahan. Entah gerbang Seamless, atau aliansi Nuwa. Ning melanjutkan, bahkan dewa sejati dan Daovater harus memihak. Adapun 4 leluhur sumber sungai, yang belum memilih,
mereka hanya bisa tetap di sela-sela untuk saat ini. Ketika Enwar terakhir tiba, mereka juga harus membuat pilihan. Kedua aliansi benar-benar tidak akan membiarkan kekuatan apapun tetap berada di sela-sela dan berpotensi memusnahkan pemenang yang kelelahan. Kalian semua adalah Dewa Empyrean. Jika kita kembali ke tiga alam, apakah kamu pikir kamu akan bisa lolos dari perang ini? Ning menyapu 9 dengan tatapannya. Zenbu, jika kamu kembali ke tiga alam, sisi mana yang akan kamu pilih? Ning menatapnya. Zenbu membuka dan menutup mulutnya beberapa kali. Akhirnya, dia berkata dengan suara rendah, "Tuanku, saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya ada di gerbang mulus. Tentu saja saya akan memilih gerbang seamless. Kenapa harus seperti ini? Kenapa badai ini turun?" Autumn Wing di dekatnya merasa ini sulit dipercaya. Semuanya sangat damai. Tak satu pun dari kita yang pernah mampu mengendalikan nasib tiga alam. Ketika perang yang mengakhiri era primordial terjadi, tidak lama kemudian kami menyadari bahwa Lord of All Things, Alien Outsider, yang memicunya. Pasti ada rahasia di balik malapetaka ini juga, tapi itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang seperti kita. Odwich menghela nafas. Fei Yu tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Dark North, aku akan pergi bersamamu." Kakak Fei Yu, Ning terkejut. Yang perlu kamu lakukan adalah membuat terobosan dalam kekuatan Taiji dan kamu akan bisa melewati Demon Icepas. Faktanya, kamu bahkan memiliki peluang bagus untuk meninggalkan Danau Undermoon sendirian. Sekarang badai telah menyapu tiga alam, tidak ada yang bisa begitu saja bertindak egois untuk diri mereka sendiri. Ya, jika kita bersembunyi di Danau Undermoon, kita akan dapat menghindari badai ini, kata Fei Yu, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, tapi banyak dari rekan muridku sudah mati selama perang yang mengakhiri era primordial. Saya sudah menghindari satu badai. Kali ini aku tidak bisa terus bersembunyi. Saya akan menghadapi badai ini bersama saudara-saudara saya dan sesama murid saya. Aku juga akan kembali. Dan saya, badai sudah turun. Setiap sedikit kekuatan ekstra penting. Dari 9 Dewa Empyrean, 7 milik aliansi Nuwa. Fei Yu, Jibu, dan Copper Song telah berencana untuk tinggal, tetapi sekarang mereka memutuskan untuk kembali juga. Berita badai dengan cepat menyebar ke seluruh Myriad Mountains Island, dan Dewa Empyrean yang memandang satu sama lain seperti saudara harus membuat pilihan mereka. 3 hari kemudian, setiap Dewa Empyrean dari aliansi Nuwa memilih untuk mengikuti Ning. Adapun 12 orang yang termasuk dalam gerbang seamless, semuanya tetap berada di Pulau Myriad Mountains. Saya tidak ingin suatu hari dipaksa untuk membunuh mereka di dunia luar. Ning berdiri di depan jembatan kayu terapung. Dia bergumam pelan, "Aku lebih suka mereka tinggal di sini di Danau Undermoon dan menunggu badai ini berlalu. Tidak peduli pihak mana yang menang, mereka tidak akan bertindak kejam terhadap sejumlah kecil orang yang selamat. Ayo pergi." Meskipun Ning merasa sangat sengsara di hatinya, dia sudah membuat keputusan. Dia tidak menyesal. Dia melangkah ke jembatan kayu terapung. Demon Icepas sangat panjang, dan dengan setiap langkah yang diambil Ning, sejumlah besar iblis jatuh di hadapannya. Setiap saat, Ning menyerang dengan pedangnya menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya akan berhasil jika dia membunuh cukup banyak iblis dalam rentang waktu yang ditentukan. Dewa Empyrean Fei Yu telah berhasil bertarung selama 100 tahun, tetapi dia tidak mampu membunuh cukup banyak iblis. Sekarang tiga alam telah terlibat dalam perang, sulit untuk mengatakan kapan perang akhir akan dimulai. Jadi, Ning harus bergerak cepat. Mengalami pertempuran 100 tahun sekali sudah cukup, dia tidak ingin gagal dan harus mencoba untuk kedua atau ketiga kalinya. Selain itu, Ning tidak berani mengendur bahkan untuk sesaat. Setiap satu dari iblis yang tak terhitung jumlahnya ini memiliki kekuatan Dewa Empyrean. Untungnya, mereka tidak menggunakan formasi apapun, dan pada saat tertentu Ning hanya harus berurusan dengan lusinan iblis yang paling dekat dengannya. Waktu perlahan mengalir. Dalam sekejap mata, hampir 100 tahun pertempuran hiruk-pikuk telah berlalu. Di dalam ngarai yang telah benar-benar dibekukan oleh es, seorang pemuda berjubah putih bertarung dengan gila-gilaan dengan sepasang pedang kembar di tangannya. Cahaya pedangnya berkedip-kedip secepat dan tak terduga seperti kilat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya pedang menyala, dan iblis terbelah dua dari pinggang. Pedang cahaya menusuk ke depan, dan kepala iblis langsung meledak. Cahaya pedang melengkung keluar, menyebabkan 3 iblis di dekatnya runtuh. Seni pedangnya menjadi semakin cepat. Dari semua Dewa Empyrean yang saya saksikan sejak penciptaan Danau Undermoon, pedangnya adalah yang tercepat. Raja Iblis berdiri di atas salah satu dari 2 dinding ngarai es di atas ngarai. Dia menatap ke bawah di kerumunan,
gerombolan semut seperti setan yang mengelilingi dan menyerang Ning. Pertempuran semacam ini sudah berlangsung selama 1 abad. Benar, saat pertama kali memasuki Icepas, pedangnya tidak secepat ini. Dewa api penyucian, tubuh yang diliputi api, berbicara. Dia maju hampir tanpa henti, dan seni pedangnya menjadi semakin kuat. Jika aku melawannya lagi, aku mungkin akan dikalahkan dengan mudah. Pedangnya benar-benar cepat. Bagaimana itu menjadi begitu cepat? Dari apa yang saya tahu, itu pasti mencapai kecepatan cahaya, kan? Yaksa laut yang mengerikan juga berbicara. Ya, sangat hampir. Bahkan jika tidak pada kecepatan cahaya, itu tidak terlalu jauh dari itu. Snowfin setuju. Penjaga Danau Undermoon menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama, meskipun Dewa Api Penyucian, Snowfin, dan Yaksa Laut hanya menyimpan klon dari diri mereka sendiri di Demon Icepas. Mereka semua sangat ingin tahu tentang Ning, jadi mereka secara alami ingin melihatnya bertarung melalui Demon Icepas. Kecepatan pedangnya sangat dekat dengan batas yang ditetapkan oleh Tao Surgawi. Raja Iblis mengangguk. Dugaanku adalah dia pasti telah mempelajari seni pedang yang sangat kuat. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa maju dengan cara seperti itu tanpa memulai jalur kultivasi yang salah sama sekali. Dewa Empyrean normal, tidak peduli seberapa kuat mereka dan tidak peduli senjata apa yang mereka gunakan, cukup jauh dari batas Tao Surgawi. Sepakat, Snowfin, Dewa Api Penyucian, dan Yaksa Laut semuanya mengangguk setuju. Golden Sunstreak dan Ninehon Lightning Serpent keduanya telah mencapai batas Heavenly Daos, memungkinkan Ning untuk bergerak 300.000 km dalam sekejap. Biasanya, bahkan kekuatan besar pun jauh lebih lambat dari ini. Namun, para ahli secara alami mampu menggunakan senjata jauh lebih cepat daripada bergerak. Secara umum, tujuan mereka adalah melakukan yang terbaik untuk mendekati batas Tao Surgawi. Kecepatan pedang Ning, bagaimanapun, sudah datang sangat dekat dengan batas-batas itu. Tapi tentu saja, itu juga mungkin untuk pergi lebih cepat dari batas Tao Surgawi. Mereka yang menguasai 5 harta karun misalnya, akan mampu menyerang dengan pedang mereka dengan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dewa Hawi yang hilang, juga panahnya adalah yang tercepat di 3 alam, yang mampu membunuh Kaisar Monster, gagak emas itu. Ini tentang waktu. Raja Iblis mengangguk, lalu berteriak keras, mundur. Teriakannya bergema di dalam ngarai yang membeku. Semua iblis mendengarnya, dan dengan serangkaian suara mendesing, mereka semua mundur serempak seperti air pasang. Mereka semua berpisah di 2 arah, memasuki dinding gunung yang membeku. Ning sedikit terkejut. Mereka mundur. Dia telah berjuang selama 100 tahun. Ini adalah pertama kalinya iblis-iblis itu mundur, dan dia belum siap untuk itu. Suara mendesing. Sesosok terbang turun dari langit. Itu adalah Raja Iblis, labu emas yang masih ada di pinggangnya. Raja Iblis mendarat di jembatan kayu terapung. Dia menggelengkan kepalanya, 2 tanduk melengkung besar bergetar juga. Raja Iblis. Ning menatap Raja Iblis. Abad ini telah berakhir. Raja Iblis meletakkan tongkat hitam panjangnya di atas bahunya dan berkata dengan malas, kamu benar-benar telah membunuh beberapa iblis. Apakah saya diizinkan melewati Demon Icepas? Bisakah saya pergi ke pulau berikutnya? Ning bertanya. Raja Iblis memandang Ning. Sambil terkekeh, dia berkata, meskipun aku benar-benar ingin bermain denganmu sedikit lebih lama kau benar-benar telah membunuh beberapa iblis. Pedangmu terlalu cepat. Ning berkedip, lalu tertawa. Pedangnya cepat. Sepanjang waktu ini, dia khawatir bahwa jumlah iblis yang dia bunuh tidak cukup, dan saat dia bertarung dia berulang kali berkata pada dirinya sendiri, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Semakin cepat pedangnya, semakin dia bisa membunuh. Dan mengingat Ning sedang berlatih seni pedang 5 harta karun, seni pedang yang melampaui batas Tao Surgawi, dia telah membuat banyak terobosan selama abad terakhir pembantaian. Dia telah memperoleh wawasan berulang, dan dengan demikian dia telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bab keempat yang sangat esoteris dari 5 harta karun. Saat Ning belajar lebih banyak, pedangnya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kamu bisa melewati Demon Icepas dan mencapai pulau keempat Pulau Kilostar, kata Raja Iblis. Tapi sebelum kamu melakukannya, aku akan membawamu ke tempat untuk memilih harta karun. Ning mengangguk. Setelah mencapai pulau ketiga, keempat, dan kelima, akan ada kesempatan untuk memilih harta karun. Dan Dewa Empyrean yang kamu bawa bersamamu karena mereka akan menyerah, minta mereka menyerahkan harta mereka kepadaku, kata Raja Iblis dengan tenang. Dewa Empyrean yang menyerah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan harta apapun. Baik, Ning mengangguk. Dia tahu ini selama ini, dan Fei Yu, Old Witch,
dan yang lainnya telah lama menyerahkan harta mereka kepada Ning, membiarkan dia menyerahkannya atas nama mereka. Sehari kemudian, Pulau Kilostar juga terbagi menjadi dua pulau, pulau kecil dan pulau besar. Pulau kecil adalah tempat di mana harta itu ditempatkan, sedangkan pulau yang lebih besar adalah tempat para dewa Empyrean tinggal. Lanjutkan. Bakat dan seni pedangmu cukup mengesankan, satu-satunya hal yang berdiri di antara Anda dan kebebasan adalah tantangan terakhir. Raja Iblis tersenyum sambil menatap Ning. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi Jueming adalah satu-satunya yang pergi. Saya harap Anda akan menjadi yang kedua. Ning mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke jembatan kayu terapung menuju pulau yang lebih besar. Baru saja, Ning telah memilih 3 harta dan, berkat negosiasinya yang keras, masing-masing memperoleh 8. Namun, 3 harta ini tidak banyak berguna bagi Ning, setidaknya untuk saat ini. Misalnya, jika Ning tidak memperoleh teknik Ichevire Jin dan Smelting, dia tidak akan tahu bagaimana menggunakan Ichehat Pit dan Ninevire Lava. Saat ini, dia tidak tahu teknik apapun yang dapat memanfaatkan ketiga harta ini. Pulau Kilostar. Ning berjalan menuju pulau yang lebih besar, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang dia rasakan. Ini sudah menjadi pulau keempat, dia sangat dekat untuk mencapai pintu keluar. Begitu dia mencapai pulau kelima, dia akan bisa pergi. Kakak magang senior, tunggu aku. Ning merasakan keinginan yang mendalam untuk bersatu kembali dengan dia membengkak di dalam hatinya. Ning segera menenangkan diri, lalu melanjutkan ke pulau. Dia memilih batu acak di perbatasan pulau, lalu duduk dalam posisi lotus. Dia mulai menelusuri ingatan dan wawasannya dari 100 tahun pertempuran. Selama abad itu, dia terus-menerus bertarung meskipun dia telah memperoleh beberapa wawasan tentang 5 harta karun, dia tidak memiliki kesempatan untuk secara sistematis memeriksa wawasan ini secara mendalam. Harus dipahami bahwa sebelum memasuki Demon Ice Pass, Ning hanya berlatih selama kurang lebih 200 tahun. Sebelum perang untuk Grensia, Ning sebenarnya telah fokus untuk membangun fondasi untuk dirinya sendiri. Perguruan tinggi hitam putih, tempat tinggal bulan sabit Tristar Gunung Innerheart, tempat-tempat itu semuanya berfungsi untuk membantunya menyusun formasi dengan mengajarinya banyak teknik. Zona Nihilum, perang untuk Grensia, Realm War, menjelajahi 3 alam dan para pendekar pedang yang menantang hanya selama periode waktu inilah dia benar-benar meningkatkan fondasinya. Selama abad ini, Ning telah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Segera setelah memasuki Danau Undermoon, kekuatan pedangnya telah mencapai tahap keempat. Namun, kali ini, dia telah menghabiskan 1 abad penuh bertarung di Demon Ice Pass, dan setiap saat di abad itu dihabiskan dalam pertempuran tanpa henti. Untuk seseorang seperti Jining yang ahli dalam pertarungan bela diri, ini adalah bentuk temperamen yang belum pernah dia temui sebelumnya. Sebenarnya, bahkan orang-orang seperti Fei Yu dan Dewa Empyrean lainnya yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya semua merasa bahwa Demon Ice Pass sangat bermanfaat bagi mereka, belum lagi Jining. Ning menutup matanya. Seni pedang, Five Treasures terus-menerus melintas di benaknya saat banyak wawasan berbeda yang tersebar mulai bergabung bersama, memungkinkan dia untuk memahaminya dengan lebih baik dan lebih baik. Seni pedang, Bright Moon terus meningkat juga. Pulau Kilostar. Seorang pria berjubah abu-abu sedang berjalan sendirian di pulau itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kapan saya bisa meninggalkan penjara ini? Bahkan jika saya menyerah dan mengembalikan harta itu, mereka tetap tidak akan membiarkan saya pergi. Saya harus mengikuti beberapa dewa Empyrean lainnya, tetapi jika orang itu mati, saya juga akan mati. Hanya jika Empyrean God itu berhasil aku bisa pergi. Tapi setelah bertahun-tahun, Jueming tetap menjadi satu-satunya yang berhasil. Dan sebelum Jueming mencoba, siapa yang merasa yakin sepenuhnya bahwa dia akan berhasil? Fajar. Bulan sedang terbit. Keinginan kuat untuk pergi terlihat di mata pria berjubah abu-abu itu. Tiba-tiba, dia berkedip dan berbalik untuk menatap ke kejauhan. Jauh di sana, di atas sebuah batu yang ditutupi dengan gouges dan tanda, adalah seorang pemuda berjubah putih yang duduk dalam posisi lotus. Sosok berjubah abu-abu itu langsung merasa bingung. Siapa dia? Saya tahu semua dewa Empyrean di Pulau Kilostar. Neraka, saya tahu sebagian besar dewa Empyrean dari seluruh 3 alam. Tapi pemuda berjubah putih ini meskipun cukup bingung, dia tahu bahwa di sini di Danau Undermoon, hanya ada 2 kemungkinan alasan bagi dewa Empyrean untuk berada di sini. Yang pertama adalah mereka telah berjuang melewati tantangan. Yang kedua adalah bahwa mereka telah mengikuti seseorang yang melakukannya. Dia baru. Apakah ini berarti, dia baru saja berhasil melewati Demon Ice Pass? Pria berjubah abu-abu itu merasakan keterkejutan di hatinya.
Dia menyaksikan Jining duduk di sana dengan meditasi, tidak berani mengganggunya. Dia menunggu selama total 12 hari. Akhirnya, Ning membuka matanya. Semua wawasan tersebar yang dia peroleh selama 1 abad telah disatukan, dan pemahamannya tentang pedang telah meningkat sekali lagi. Faktanya, Ning bisa merasakan sedikit seperti apa penguasaan lengkap 5 harta karun seharusnya. Namun, dia selalu merasa seolah-olah dia agak aneh, seolah-olah dia sedang mencari bunga di dalam kabut besar. Dia tidak dapat benar-benar memahami dan sepenuhnya menguasai seluruh 5 harta karun. Aku masih agak kurang. Ning menghela nafas pada dirinya sendiri. Jika aku bisa maju sedikit lebih jauh dan sepenuhnya memahami 5 harta karun, sehingga mendapatkan penguasaan penuh atas seni pedang yang melampaui batas Tao Surgawi, aku mungkin bisa meninggalkan Danau Undermoon. 5 harta karun, yang lengkap adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh Dewa Sejati dan Daovater. Tapi sayangnya, harga mempelajari seni pedang yang sempurna ini terlalu tinggi. Mempelajarinya berarti melupakan semua wawasan tentang semua Tao lainnya. Sangat sedikit kekuatan besar yang bersedia membayar harga seperti itu, dan beberapa dari mereka yang mungkin bersedia memiliki bakat sejati untuk Dao of the Sword. Bakat Ning untuk pedang, bagaimanapun, memang cukup tinggi. Lu Dongbin dan Daovater Subhuti telah menilainya dengan benar ketika mereka menamainya sebagai Sword Immortal. Cunyi menyapa Anda, sesama Taois. Pria berjubah abu-abu muncul di sebelahnya sambil tersenyum. Dewa Empyrean Cunyi. Ning tertawa. Saya Dark North. Aku sudah lama mendengar tentang reputasimu yang termasyur. Nama asli Empyrean God Cunyi adalah Li Cunyi. Dia juga adalah Dewa Empyrean yang menjadi terkenal selama era 3 alam. Namun, dia akhirnya menghilang, tanpa ada yang tahu kemana dia pergi. Ning telah menghafal semua Dewa Empyrean yang hilang, seperti dia, dan dalam kunjungannya ke Danau Undermoon dia telah melihat 5 Dewa Empyrean yang telah hilang dari 3 alam. Bagaimanapun, tidak setiap Dewa Empyrean akan mengumumkan masuknya mereka ke Danau Undermoon. Dewa Empyrean Dark North, kata Li Cunyi, aku belum pernah melihatmu di Pulau Kilostar sebelumnya. Mungkinkah kamu baru saja melewati di Meni Cepas? Iya, Ning mengangguk. Mengagumkan, mengagumkan. Mata Li Cunyi bersinar, dan dia segera tampak jauh lebih ramah. Kamu harus berjuang selama 100 tahun untuk bisa melewati di Meni Cepas, urusan yang sangat berbahaya, terutama ketika Raja Iblis itu menyerangmu bersama iblis kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sedikit kecerobohan dapat menyebabkan kematian instan. Bahkan jika seseorang cukup kuat untuk bertahan selama 100 tahun, masih sulit untuk mendapatkan persetujuan Raja Iblis. Pulau Kilostar, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya total 9 Dewa Empyrean yang mampu membuatnya di sini dengan kekuatan mereka sendiri, dan itu termasuk Anda, Dewa Empyrean Dark North. Totalnya hanya 9. Ning bertanya, berapa banyak dari mereka saat ini di pulau itu? Sebelumnya ada 3. Dengan kedatangan Anda, rekan Daois Dark North, sekarang ada 4, kata Li Cunyi. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung, tetapi hanya pendeta Jueming yang bisa meninggalkan pulau ini. 4 dari mereka telah meninggal juga. Setelah mengucapkan kata, mati, Li Cunyi ragu sejenak, lalu berkata, rekan Daois Dark North, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Dari 4 Dewa Empyrean yang mati, 3 dari mereka mati ketika mencoba untuk maju melalui jembatan kayu, karena mereka terlalu lemah untuk berhasil. Namun, 1 mati di sini di pulau itu sendiri. Meninggal di Pulau Kilostar. Ning bingung. Sebelum ini, aku mengobrol sebentar dengan Raja Iblis. Saya mendengar bahwa kekuatan Danau Undermoon tidak akan meluncurkan serangan apapun ke Pulau Kilostar. Bagaimana mungkin ada orang yang meninggal? Empyrean God Great Dream adalah pembunuhnya, kata Li Cunyi dengan suara rendah. Impian besar Dewa Empyrean. Mata Ning menyipit. Mimpi besar Dewa Empyrean. Tentu saja Ning telah mendengar tentang orang ini. Salah satu Dewa Empyrean yang telah hilang, tetapi benar-benar memasuki Danau Undermoon adalah Great Dream. Alasan mengapa Great Dream memberi dirinya julukan Great Dream adalah karena dia adalah murid pribadi God King Gerbang Seamless. God King sangat keras dan kejam ketika melatih murid, dan Great Dream dipenuhi dengan ambisi yang luar biasa. Setelah mendengar bahwa Jueming telah menjadi seorang Buddha, dia memutuskan untuk memasuki Danau Undermoon. Saat ini, orang-orang di pulau yang berhasil sampai di sini dengan kekuatan mereka sendiri adalah Empyrean God Great Dream, Empyrean God Siltroat, dan Empyrean God Sin, kata Li Cunyi dengan sungguh-sungguh. Dewa Empyrean Great Dream milik Gerbang Seamless, sementara Empyrean God Siltroat dan Sin milik Pangu Chaos World kami. Berbicara secara logis,
karena gerbang Seamless telah bergabung dengan 3 alam sejak lama, mereka seharusnya damai bagi kita. Dan memang, setelah Empyrean God Great Dream memasuki Undermoon Lake, dia bekerja untuk berteman dengan semua Empyrean Gods di sini. Dia terus bekerja keras untuk meningkatkan dirinya, menghabiskan 10 juta tahun untuk mencapai Pulau Kilostar. Li Chunyi berkata dengan sungguh-sungguh, saat itu, ada 4 orang yang berhasil mencapai Pulau Kilostar sendirian: Empyrean God Great Dream, Empyrean God Siltroat, Empyrean God Sin, dan Empyrean God Ninedawn. Yang lain di sini semuanya sudah menyerah dan dibawa ke sini. Empyrean God Great Dream terus berteman dengan semua orang, dan dia menjadi sangat bersahabat dengan Empyrean God Ninedawn. Tapi siapa yang mengira bahwa Empyrean God Great Dream sebenarnya adalah orang yang sangat berbahaya. Dia menangkap Empyrean God Ninedawn benar-benar lengah dengan serangan mendadak dan membunuhnya. Li Chunyi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat itu, Empyrean God Ninedawn sebenarnya adalah yang terkuat dari keempatnya, dan dia memiliki peluang terbaik untuk berhasil. Tapi begitu saja, dia mati di tangan pria hina dan picik seperti Empyrean God Great Dream. Serangan menyelinap menyebabkan gangguan besar dan kami semua segera bergegas menuju keduanya, tapi kami terlambat, hanya 1 langkah terlambat. Baik Empyrean God Sin dan Empyrean God Siltroat benar-benar marah dan mereka berusaha untuk membunuh Empyrean God Great Dream, tetapi dia terus bersembunyi di dalam istana immortalnya. Selain itu, sejumlah besar dewa Empyrean mengikuti dan melindunginya. Dia benar-benar menyerang temannya sendiri. Ning menemukan ini luar biasa. Tapi kenapa? Apakah Empyrean God Ninedawn melakukan sesuatu padanya? Ning mulai merasa marah di hatinya juga, karena Empyrean God Ninedawn sebenarnya adalah salah satu manusia purba. Manusia purba menghitung suku yang dikenal sebagai klan Daun Sun di antara barisan mereka. 9 dewa Empyrean paling kuat dari klan ini dinamai berdasarkan usia sebagai Onedawn, Toedawn, Tridawn, sampai ke Ninedawn. Ini adalah manusia yang telah mengikuti Suiren dalam kampanyenya yang paling awal, dan Ning selalu merasakan kekaguman yang luar biasa terhadap dewa Empyrean manusia purba ini. Siapa yang mengira bahwa seseorang akan mati untuk Empyrean God Great Dream of the Seamless Gatedan karena serangan diam-diam pada saat itu? Yang lain masih mau mengikuti Empyrean God Great Dream terlepas dari apa yang dia lakukan. Ning bertanya. Pengikutnya semuanya adalah anggota gerbang Seamless, kata Li Chunyi. Dia secara terbuka menyatakan bahwa selama perang yang menghancurkan era primordial, banyak teman dan saudara tercintanya telah dibunuh oleh Ninedawn, sehingga hatinya selalu dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Meskipun beberapa anggota gerbang Seamless lainnya tidak menyetujui tindakannya, bagaimanapun juga, mereka berasal dari pihak yang sama. Ketika Empyrean God Siltroat and Sin memimpin pasukan mereka untuk menyerang Empyrean God Great Dream, Empyrean Gods dari Seamless Gate masih memilih untuk berdiri di sisi Great Dream. Mereka tidak bisa hanya berdiri di sana dan melihat dia dibunuh. Ning mengangguk. Datang, biarkan saya membimbing Anda untuk bertemu dengan Empyrean God Sin dan Empyrean God Siltroat, kata Li Chunyi. Segera, mereka tiba di istana tempat banyak dewa Empyrean berkumpul. Di sekitar istana ini ada sejumlah perkebunan immortal juga. Ahaha, di sini cukup ramai. Begitu banyak dewa Empyrean. 7 dewa naga. Kau berhasil, kakak laki-laki Feiyu. Lebih dari 100 dewa Empyrean keluar untuk menyambut Ning dan para pengikutnya. Ning disertai dengan jumlah pengikut yang luar biasa, dan ketika Li Chunyi melihat mereka semua muncul, dia juga sangat terkejut. Dia menduga bahwa Ning pasti membawa beberapa pengikut bersamanya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ning akan membawa sebanyak ini. Karena semua orang yang dibawa Ning berasal dari New Alliance, mereka secara alami diterima dengan baik di tempat ini, dan faktanya banyak orang di istana mengenal para pendatang baru. Beberapa adalah teman yang sangat dekat. Lama kemudian, di puncak gunung, 3 sosok duduk untuk minum anggur dan mengobrol. Ketiganya adalah 3 dari 4 dewa Empyrean utama dari Pulau Kilostar, Empyrean God Dark North, Empyrean God Siltroat, dan Empyrean God Sin. Itu semua adalah harta sihir yang dibawa oleh berbagai dewa Empyrean. Empyrean God Siltroat adalah seorang pemuda berambut perak yang tampak tidak berperasaan, dan dia menunjuk ke perkebunan immortal yang jauh di sekitar istana. Pembunuhan Ninedawn oleh Great Dream si penjahat keji itu menyebabkan kecaman besar di seluruh Pulau Kilostar. Semua orang khawatir disergap, jadi ketika mereka berkultivasi, mereka biasanya akan mundur ke perkebunan immortal mereka sendiri. Di dalam perkebunan itu, orang lain tidak dapat dengan mudah masuk, jadi semuanya jauh lebih aman. Orang pembawa sial Great Dream itu. Dewa Empyrean Sin mengepalkan cangkir anggurnya, tatapan membunuh di matanya. Dark North,
Kamu harus berhati-hati. Empyrean Gatsin berkata dengan suara rendah, Siltroat dan aku telah bergumul dengan Great Dream beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, dan kami memahaminya dengan cukup baik. Great Dream secara terbuka menyatakan bahwa dia membunuh Ninedawn karena kebencian, tetapi berdasarkan apa yang saya dan Siltroat temukan dia hanyalah orang yang sangat egois dan berpikiran sempit. Ninedawn memiliki kesempatan terbaik dari kita semua untuk meninggalkan Danau Undermoon, itulah sebabnya dia berteman lalu membunuhnya. Dia akan membunuh siapapun yang memiliki peluang bagus untuk pergi, kata Empyrean God Siltroat dengan sungguh-sungguh. Bahkan, dia bahkan mencoba membunuhku. Itu karena kamu bodoh. Dewa Empyrean Sin mencibir. Dia membunuh Ninedawn, tapi kamu ingin memberinya kesempatan kedua. Aku hanya ingin melihat dengan jelas sifat aslinya, kata Empyrean God Siltroat sambil menghela nafas. Dan saya membayangkan Anda melakukannya. Empyrean God Sin mencibir lagi. Dark North, Raja Iblis mengatakan bahwa dari mereka yang datang setelah Pendeta Jueming, kamu memiliki peluang tertinggi untuk meninggalkan Danau Undermoon, kan? Empyrean God Siltroat memandang Ning. Ning mengangguk. Ketika dia telah melepaskan banyak dewa Empyrean yang dia bawa, beberapa dari mereka secara alami mulai membicarakannya dengan teman lama mereka. Fei Yu dan yang lainnya sebenarnya telah meminta izin Ning untuk berbicara tentang dia, dan Ning telah memberikannya karena dia merasa tidak ada yang disembunyikan. Dengan demikian, Fei Yu dan yang lainnya secara alami membual sedikit tentang Ning, memungkinkan dewa Empyrean lainnya di sini untuk belajar lebih banyak tentang dia. Kamu memiliki peluang besar untuk pergi, jadi sangat mungkin Great Dream akan bertindak melawanmu, kata Empyrean God Siltroat. Meskipun dia belum tahu persis seberapa kuat dirimu, aku membayangkan dia akan mendengar tentangmu pada waktunya. Faktanya, seiring berjalannya waktu, dia mungkin akan memahami dengan jelas betapa tangguhnya dirimu. Kamu harus waspada padanya. Dia cukup berbahaya dan sangat kuat. Dia sangat dekat dengan Ninedawn dalam kekuasaan, dan sedikit lebih kuat dari kami berdua. Selama bertahun-tahun, dia terus meningkatkan kekuatannya. Mungkin di masa depan, dia juga bisa melarikan diri dari Danau Undermoon. Anda harus waspada terhadapnya, Empyrean God Siltroat memperingatkan berulang kali. Oh, mata Ning menyipit. Ada sesuatu yang belum aku katakan padamu. Apa itu? Keduanya melihat ke arah Ning. Badai telah turun ke 3 alam, Ning menceritakan kisah itu kepada 2 dewa Empyrean, dan setelah mendengarnya, keduanya menjadi marah dan panik. Saya tahu bahwa gerbang Seamless adalah sekelompok orang liar yang tidak dapat dijinakkan. Mereka semua pantas mati. Dewa Empyrean Sin meraung dengan marah. Apakah situasi di luar benar-benar suram? Empyrean God Siltroat juga khawatir. Ning berkata dengan tenang, Empyrean God Great Dream telah membunuh senior Ninedawn, dan ada kemungkinan dia bisa melarikan diri dari Undermoon Lake. Begitu dia melakukannya, dia akan menjadi ancaman bagi pihak kita. Di masa depan, dia mungkin membuat terobosan untuk menjadi seorang Daovater. 2 lainnya mengangguk. Aku membayangkan kalian berdua juga berharap dia mati, kan? Ning bertanya. Aku ingin dia mati. Bahkan dalam mimpiku, aku ingin dia mati. Ninedawn adalah saudaraku tersayang, kami bertarung bersama di antara manusia purba lainnya saat ras kami naik ke tampuk kekuasaan. Baginya mati dengan tidak adil. Empyrean God Sin menggertakkan giginya. Tapi itu tidak berguna. Aku tahu bahwa kamu ingin membantu kami, Dark North, tetapi Empyrean God Great Dream sangat berhati-hati, dan dia memiliki banyak Empyrean Gods di sisinya saat dia menyembunyikan dirinya di dalam Immortal Estate-nya. Bagaimana cara kita membunuhnya? Itu benar. Meskipun Anda telah membawa sekelompok dewa Empyrean baru, memberi kami keunggulan absolut dalam jumlah, mereka bersembunyi di dalam tanah abadi mereka dan mengandalkannya untuk bertahan melawan kami. Empyrean God Siltroat menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita tahu jika kita tidak mencoba? Ning berkata dengan tenang. Kamu punya ide. 2 lainnya menjadi bersemangat. Mereka telah lama dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh Great Dream yang tercela, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Aku akan mencobanya, kata Ning. Namun, kita tidak bisa memaksakan sesuatu, kita harus menggunakan metode yang lebih lembut. Dark North, Great Dream tidak mudah untuk dihadapi. Jangan mencoba menggunakan metode lunak, dan akhirnya kehilangan nyawamu karena dia, Dewa Empyrean Sin memperingatkan dengan gugup. Dia takut Ning akan menyerahkan dirinya untuk disembelih. Jangan khawatir, kata Ning. Sebelum percakapan ini, Ning merasa jijik terhadap Great Dream dan akan membunuhnya tanpa ragu-ragu jika ada kesempatan. Namun, dia tidak akan berusaha keras untuk memburu Great Dream.
Tapi setelah mendengar bahwa Great Dream sangat kuat dan memiliki peluang bagus untuk melarikan diri dari Danau Undermoon, niat membunuh memasuki hati Ning. Jika Great Dream pergi dan menerobos untuk menjadi seorang Daovater, dia akan menjadi jenderal kuat lainnya untuk gerbang Seamless. Meskipun tidak dijamin bahwa dia akan menjadi seorang Daovater setelah melarikan diri, Ning tidak mau mengambil risiko. Orang-orang yang terperangkap di dalam Danau Undermoon berada di luar batas-batas tiga alam sehingga tidak dapat merasakan Taos Surgawi. Jadi, satu-satunya pilihan mereka adalah mengerjakan jenis kekuatan lain, menguasai kekuatan seperti Taiji Force, Infinity Force, Thunder Force, dan banyak lagi. Namun, setelah meninggalkan Danau Undermoon, mereka akan dapat merasakan sekali lagi Taos Surgawi dari tiga alam. Benar-benar ada peluang bagus untuk menerobos menjadi seorang Daovater. Jueming, satu-satunya orang yang melarikan diri, telah berhasil. Ning tidak mau melihat gerbang Seamless mendapatkan kekuatan besar baru, Daovater Great Dream. Setengah hari kemudian, seorang pemuda berjubah putih sedang berjalan sendirian di atas jalan sepi yang dikelilingi oleh beberapa bunga. Tiba-tiba, seorang pria berotot, berbaju emas muncul. Pria itu berkata sambil tertawa, "Nama saya Donge. Kamu siapa?" Dia cukup penasaran, karena dia tahu semua Dewa Empyrean di Pulau Kilostar. Dewa Empyrean Donge. Jining tertawa. "Namaku Dark North. Saya baru saja tiba di Pulau Kilostar." "Baru saja tiba. Aku ingin tahu." "Saya tahu semua Dewa Empyrean lainnya di Pulau Kilostar." Empyrean God Donge tertawa keras. "Aku juga tahu hampir semua Dewa Empyrean dari tiga alam, tapi aku belum pernah mendengar tentangmu. Sepertinya Anda pasti telah menerobos dalam beberapa 10 juta tahun terakhir atau lebih. Anda di sini sendirian, apakah kamu berhasil menantang Demon Icepas?" Dengan tepat, Ning mengangguk. "Datang-datang. Biarkan saya membawa Anda untuk bertemu Empyrean God Great Dream." Donge cukup bersemangat. Impian besar Dewa Empyrean. Ning bingung. Donge tertawa. Great Dream adalah orang lain yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi Demon Icepas dan berhasil mencapai tempat ini. Dia cukup kuat. Dia terus mengobrol dengan Ning saat mereka berjalan, sementara Ning menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Ada ril immortal hitam yang terletak di tengah gunung. Seorang pria berjubah hitam muncul dari sana, menatap ke bawah. Dewa Empyrean kedua Donge muncul di sebelahnya juga. Donge memiliki banyak klon berbeda yang diawasi di banyak area untuk mencegah Empyrean God Sin dan Empyrean God Silthroat meluncurkan serangan diam-diam. "Apa itu?" Pria berjubah hitam itu berkata sambil tertawa. "Mimpi besar," Dewa Empyrean Donge berkata dengan tergesa-gesa. "Aku bertemu dengan Dewa Empyrean yang belum pernah kulihat sebelumnya dan tidak aku kenali. Setelah mengobrol dengannya, saya mengetahui bahwa dia baru saja menjadi Dewa Empyrean di tiga alam. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati Demon Icepas dan mencapai Pulau Kilostar. Sekarang, akan ada 4 Dewa Empyrean yang kuat di pulau ini. Yang terpenting dari semuanya, Dewa Empyrean ini adalah manusia. Kita bisa menariknya ke pihak kita dan faktanya, dia mungkin adalah Dewa Empyrean dari gerbang mulus untuk memulai." "Oh." Pria berjubah hitam itu mengangguk dan berkata dengan gembira, "Jika kita bisa mendapatkan pendukung lain, itu akan menjadi hal yang baik. Bawa dia ke sini, aku akan menyiapkan sambutan yang pantas." "Bagus." Donge mengangguk dan segera pergi. Pria berjubah hitam itu menjadi termenung. Manusia, ras terkuat dari tiga alam. Monster berada di urutan kedua. Ketika Lord of All Fiends membawa banyak ahli gerbang Seamless kembali ke tiga alam, kedua belah pihak telah berdamai dan bahkan bergabung bersama untuk menjadi satu keluarga besar. Ada banyak ahli gerbang Seamless yang menjelajahi tiga alam, bersetubuh dengan manusia dan monster dan meninggalkan garis keturunan mereka. Inilah sebabnya mengapa banyak manusia dan monster memiliki darah Vingoth di dalamnya. Darah dewa mewakili garis keturunan Dewa Pangu Chaosword, sementara darah iblis mewakili iblis perkasa dari gerbang Seamless. Darah Vingoth ada di pembuluh darah banyak manusia dan monster karena bertahun-tahun kawin silang. Sebenarnya, tidak mungkin bagi manusia di era Jining untuk tidak memiliki setidaknya sebagian dari darah kekuatan utama gerbang Seamless di pembuluh darah mereka. Tapi tentu saja, manusia memiliki ikatan darah yang lebih dekat dengan kekuatan utama Pangu Chaosword. Mengingat bahwa 3 kaisar umat manusia secara kuat berada di pihak aliansi Nuwa, manusia pada umumnya juga merupakan anggota dari aliansi Nuwa. Namun, manusia sangat banyak. Dengan begitu banyak dari mereka juga memiliki darah gerbang Seamless di pembuluh darah mereka. Kebanyakan manusia tidak melihat gerbang Seamless dengan banyak permusuhan, dan begitu banyak yang akhirnya direkrut ke gerbang Seamless. Di Grensia, misalnya, beberapa dewa surgawi telah ditarik ke orbitnya.
Manusia monster banyak dari kedua ras telah direkrut. Inilah mengapa Donge berpikir bahwa sangat mungkin bagi mereka untuk merekrut Jining. Bahkan, mungkin saja Jining sudah menjadi anggota gerbang Seamless. Huff. Tatapan dingin melintas di mata pria berjubah hitam itu. Aku tidak peduli apakah kamu anggota gerbang Seamless atau tidak. Siapapun yang mengancamku harus dibunuh. Danau Undermonakulah satu-satunya orang yang harus bisa bertahan darinya. Adapun yang lain, huff. Hasil yang ideal adalah kalian semua mati. Ketika Empyrean God Great Dream telah memasuki Danau Undermon, badai belum dimulai di dalam 3 alam. Gerbang Seamless dan Aliansi Nuwa belum dipisahkan menjadi kam musuh, dan banyak di kedua sisi yang berdekatan satu sama lain. Penjaga Everwood, misalnya, berhubungan sangat baik dengan Patriark Subhuti dan Taoist 3 Kemurnian. Inilah sebabnya mengapa Empyrean God Great Dream sebenarnya tidak terlalu peduli tentang apakah Ning adalah anggota gerbang Seamless atau tidak. Yang dia butuhkan saat ini hanyalah alasan. Ketika dia membunuh Empyrean God Ninedawn, dia harus datang dengan alasan, membalas dendam atas saudara-saudara dan teman-temannya yang terbunuh. Kalau tidak, bahkan jika Dewa Empyrean dari gerbang Seamless masih memilih untuk berdiri bersamanya, mereka tidak akan menaruh hati mereka ke dalamnya. 1 jam kemudian, Ning mencapai Great Dream. Sangat sedikit Dewa Empyrean yang bisa mencapai Pulau Kilostar dengan kekuatan mereka sendiri. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, hanya 9 dari kita yang berhasil. Empyrean God Great Dream bertindak dengan sangat ramah, menggandeng tangan Ning. Datang, mari kita mengobrol dengan baik. Ning tertawa dan mengangguk. Saat mereka berjalan bersama, bahu-membahu, Dewa Empyrean lainnya dari gerbang Seamless semuanya berperilaku terhadap Ning dengan cara yang sangat ramah. Duduk. Empyrean God Great Dream tertawa. Ning dan Great Dream duduk dalam posisi lotus di sebelah pilar utama di lantai 2 istana. Keduanya memiliki meja batu giok di antara mereka, ditutupi dengan cangkir anggur dan 2 kantin anggur abadi. Sudah lama sekali sejak Dewa Empyrean baru datang, kata Great Dream sambil menghela nafas. Kehidupan di Danau Undermon terlalu sepi. Agar Dewa Empyrean baru tiba adalah salah satu hal paling bahagia dalam hidupku di sini. Aku ingin tahu berapa banyak orang di sini di Pulau Kilostar yang berhasil melalui kekuatan mereka sendiri. Ning mengangkat cangkir anggur saat dia berbicara. Sebelum kamu datang, 3. Great Dream tertawa, saya 1, dosa adalah yang lain, dan Silk Road adalah yang ketiga. Keduanya milik Pangu Chaosword, sementara kita milik gerbang Seamless. Itu sebabnya kami biasanya tidak tinggal bersama di tempat yang sama. Ning berkata dengan terkejut, kenapa begitu? Pangu Chaosword dan Seamless Chaosword keduanya dihancurkan sejak lama. Ini sekarang era 3 alam, dan kedua belah pihak adalah anggota 3 alam. Mengapa harus ada kebutuhan akan konflik? Ada pertumpahan darah, kurasa. Great Dream menggelengkan kepalanya. Kedua belah pihak telah melihat banyak orang yang dicintai mati selama perang yang menghancurkan era primordial. Kebencian di antara kita itu memastikan bahwa tidak ada pihak yang benar-benar mampu atau mau melihat yang lain sebagai bagian dari keluarga yang sama. Para ahli dari era primordial khususnya banyak dari mereka memendam kebencian di dalam hati mereka. Satu-satunya alasan ada perdamaian adalah karena kedua belah pihak sangat kuat. Jika satu pihak melemah, pihak lain akan segera bergerak untuk menghancurkan mereka. Ning mengangguk. Kata-kata Great Dream masuk akal. Jangan tertipu oleh perdamaian yang panjang. Jumlah kekuatan besar di kedua belah pihak yang benar-benar menjadi teman dekat, teman seumur hidup, dapat dihitung dengan satu tangan. Hanya orang-orang seperti penjaga Everwood yang mampu menjadi teman yang sangat baik dengan kekuatan utama Pangu Chaosword. Great Dream menggelengkan kepalanya. Sebuah jurang terus berada di antara sebagian besar kekuatan besar. Hal-hal tidak terlalu buruk untukmu. Bagaimanapun, Anda membuat terobosan dalam beberapa tahun terakhir. Gerbang Seamless dan Pangu Chaosword akan memandang Anda sebagai keturunan mereka, kata Great Dream sambil tertawa. Di mata Aliansi Nuwa, penghuni 3 alam adalah keturunan Pangu Chaosword. Tapi di mata gerbang Seamless, para penghuni 3 alam juga merupakan keturunan dari Seamless Chaosword. Kedua belah pihak merasa diri mereka sebagai penguasa 3 alam. Dan sebenarnya, tidak ada pihak yang salah. Lagi pula, 3 alam telah diciptakan, ketika dua dunia kekacauan yang hebat bertabrakan dan saling bentrok. Ada beberapa dendam antara diriku, Sin, dan Silk Road. Tidak perlu bagimu untuk mencampurinya. Great Dream mengobrol dengan Ning selama beberapa waktu. Ning tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Tidak heran Empyrean God Silk Road sengaja memberi Great Dream kesempatan untuk menyerangnya, untuk mengotentikasi sifat asli Great Dream. Great Dream benar-benar terlalu hebat meskipun Ning datang untuk membunuhnya,
Setelah mengobrol dengannya begitu lama, Ning tidak bisa menahan perasaan bahwa dia benar-benar orang yang cukup baik dan seseorang yang layak berteman. Dia hidup sesuai dengan reputasinya sebagai murid pribadi God King. Kekuatannya atas hati manusia cukup hebat, Ning merenung dalam hati. Setelah mengobrol lama, Great Dream tiba-tiba tertawa. Haha, kita sudah mengobrol cukup lama. Sepertinya kita berdua benar-benar terlahir sebagai teman. Tetap saja, saya pikir Anda perlu istirahat. Sudahkah Anda membawa perkebunan immortal? Saya memiliki. Ning mengangguk. Anda dapat memasangnya di area sekitar, lalu beristirahat di dalam, kata Great Dream. Akan lebih aman di dalam. Di dalam Real Immortal, apakah ada bahaya tersembunyi di dalam Pulau Kilostar? Ning terkejut. Kebencian yang berasal dari era primordial tapi cukup untuk itu. Cukup itu. Hati-hati. Great Dream tersenyum, lalu membawa Ning keluar dari istana. Sama seperti mereka mencapai tangga istana, tiba-tiba, dan tanpa tanda-tanda peringatan, ia mengirim seberkas cahaya untuk menusuk ke arah pinggang Ning, berusaha untuk membunuh Ning dengan memotong dia menjadi dua. Empyrean God Great Dream tidak lagi tampak ramah atau bersahabat. Satu-satunya hal di matanya adalah niat membunuh yang dingin. Siapapun yang mampu menjadi ancaman bagiku harus mati. Niat membunuh yang telah dia tekan di dalam hatinya meledak. Memekik. Ketika pedang itu menebas dada Ning, pedang itu memekik seolah-olah sedang menggores harta sihir. Bahkan, beberapa bunga api terbang keluar, tapi Ning tidak terluka sama sekali. Ning menoleh untuk melihat Great Dream. Mata Ning menjadi dingin juga, dan tangan kanannya berubah menjadi seberkas cahaya pedang kabur yang memotong ke arah pria itu. Memang benar bahwa Jining telah melakukan perjalanan ini dengan maksud untuk membunuh Empyrean God Great Dream, tetapi dalam hatinya dia tidak memiliki keyakinan mutlak pada apa yang dikatakan Empyrean God Sin dan Silk Road kepadanya. Berdasarkan laporan yang dia lihat sebelum memasuki Danau Undermoon, keduanya tidak mungkin pembohong kecil dan pendendam, tetapi Danau Undermoon memiliki cara untuk mengubah orang. Selain itu, Ning telah menjadi sangat bagi Empyrean God Zenbu dan anggota Seamless God lainnya di Myriad Mountains Island, jadi dia tidak akan bertindak melawan Empyrean Gods of Seamless God dengan santai. Inilah mengapa dia memberi Great Dream kesempatan untuk menyelinap menyerangnya. Dia ingin melihat sendiri orang seperti apa Great Dream itu. Mungkin Dewa Empyrean biasa tidak akan berani membiarkan orang lain menyelinap menyerang mereka, tapi Ning memiliki 89 Arcane Art, melindunginya dia sama sekali tidak takut pada Great Dream. Dan pada akhirnya, Great Dream benar-benar meluncurkan serangan diam-diam. Ning menggunakan Star Seizing Hand, menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan mengisinya dengan kekuatan pedang tahap keempat, menyebabkan cahaya hitam buram muncul di ujung jarinya. Pada saat yang hampir bersamaan Great Dream menyerangnya, Ning melancarkan serangan balik. Mereka sangat dekat satu sama lain, dan serangan Ning ini terlalu cepat. Itu adalah serangan pedang yang benar-benar mencapai kecepatan cahaya. Selain itu, untuk menghemat waktu, Ning bahkan tidak mengeluarkan harta sihir, melainkan hanya menyerang dengan jari pedangnya. Ini karena dia ingin menyerang secepat mungkin. Tidak baik. Great Dream buru-buru mencoba menghindar, tetapi jarak di antara mereka terlalu pendek, dan pedang ini terlalu cepat. Memotong. Luka besar yang menganga muncul di sisi Great Dream. Darah mengalir keluar dari lukanya, tetapi Great Dream berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan mulai melarikan diri, tidak memiliki keinginan untuk bertarung sama sekali. Dewa Empyrean Dark North ini aku memberinya serangan kekuatan penuh, tapi aku tidak bisa melukai tubuhnya sama sekali. Kemampuan ilahi pelindung macam apa yang telah dia latih? Mungkinkah itu, 89 Arcane Art, yang legendaris? Mencoba serangan diam-diam terhadap praktisi Dewa Empyrean dari seni 89 Arcane orang menyebalkan malang. Ada sangat sedikit praktisi, 89 Arcane Art, di 3 alam untuk memulai. Jumlah Dewa Empyrean yang telah mencapai siklus ke-9 bahkan lebih sedikit dan dapat dihitung dengan satu tangan, tapi Ning adalah salah satunya. Suara mendesing. Tangan kanan Ning secara eksplosif meningkat ukurannya menjadi ratusan meter saat dia mengejar Great Dream. Namun, kemampuan penghindaran Great Dream cukup mencengangkan. Dia berhasil lolos dari serangan Ning. Meskipun pedang Ning sangat cepat, kecepatan peningkatan ukuran tangan kanannya, secara komparatif, jauh lebih lambat. Dengan ledakan, Great Dream menghindari serangan Ning saat jari pedang Ning menebas pilar dan dinding istana. Seketika, sebuah pilar runtuh, dinding hancur, dan setengah dari seluruh istana mulai runtuh. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok anggota gerbang Seamless berada di luar istana dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka semua menoleh untuk menatap. Mereka melihat Empyrean God Great Dream melarikan diri dari istana, berlumuran darah. Mengisi suaranya dengan Divine Power,
dia berteriak dengan panik, Dark North menyergapku. Dia datang untuk membunuhku. Empyrean Godsin dan Empyrean God Silthroat mengirimnya ke sini untuk membunuhku. Dia telah memutuskan untuk pertama-tama mengalihkan kesalahan ke Ning, lalu khawatir tentang sisanya nanti. Penyergapan, membunuh. Dewa Empyrean dari gerbang Seamless ini semua tahu bahwa pihak mereka telah berjuang melawan pihak lain untuk beberapa waktu sekarang. Pihak musuh selalu ingin membunuh Great Dream, jadi tidak ada dari mereka yang mempertanyakan klaimnya sekarang. Dan sebenarnya, secara teknis, kata-kata Great Dream benar adanya. Jining benar-benar datang untuk membunuhnya. Kecuali, itu Great Dream yang disergap Ning pertama. Kumpulkan formasi. Bunuh Dark North. Seketika, 20 lebih Dewa Empyrean mulai bergabung bersama menjadi formasi, bergabung bersama untuk membentuk trio Dewa 7 Planet dan satu Iblis bermata 3. Ning berjubah putih menatap 3 Dewa 7 Planet dan Iblis bermata 3 di depannya. Dark North, kamu benar-benar datang untuk menyergap Empyrean God Great Dream. Kamu benar-benar mencari kematianmu sendiri. Orang pembawa sial Anda. Mereka semua memelototi Ning. Ning berkata dengan tenang, jika saya mengatakan bahwa itu adalah Great Dream yang menyergap saya, apakah Anda percaya? Jika saya menyergap Anda, mengapa Anda benar-benar tidak terluka sementara saya terluka parah? Salah satu dari 7 Dewa Planet meraung dengan marah. Yang satu ini memiliki wajah yang sangat mirip dengan Great Dream. Kamu benar-benar menipu jalanmu ke barisan kami untuk menyergapku. Cukup berani. Semuanya, serang. Usap dia dan biarkan Sin dan yang lainnya tahu bahwa siapapun yang berani menyerang kita akan dibunuh. Jika seseorang datang, dia akan mati. Jika 10 datang, 10 akan jatuh. Karena Dewa Empyrean dari gerbang Seamless ini berdiri di samping Great Dream, mereka telah berperang melawan kekuatan Sin dan Silthroat selama bertahun-tahun sekarang. Mereka selalu dirugikan karena jumlah mereka yang lebih rendah dan dengan demikian menyimpan dendam yang mendalam. Jika Anda bergabung bersama dan bersembunyi di dalam tanah immortal, saya mungkin tidak bisa melakukan apapun untuk Anda. Ning mental menggelengkan kepalanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seketika, lebih dari 700 pedang pure yang muncul di sekitarnya. Energi murni dari Ning Jindan mengalir ke pedang, kemudian diubah dan diwujudkan sebagai pedang batu giok tajam tak tertandingi yang muncul di hadapannya. Ning hanya melirik 3 Dewa 7 Planet dan Iblis bermata 3 di depannya, dan pedang giok itu langsung melancarkan serangan. Membunuh. Membunuh. Pasukan musuh datang menyerbu langsung ke arah Ning. Dalam hal kekuatan mentah, tidak ada Dewa 7 Planet yang sebanding dengan yang diperintahkan Red Snow. Adapun setan bermata 3, itu adalah yang terlemah dari 4, dan dengan selisih yang lebar pada saat itu. Harus dipahami bahwa selama Crimson Bright Realm War, Golem Daovater Evergreen telah mampu menekan Dewa 7 Planet tapi Heaven Punisher Ning yang sempurna telah mampu menekan Golem Daovater. Sekarang Ning memiliki yang Jindan murni yang mirip dengan Daovater yang lemah, pedangnya sangat kuat saat menggunakan jurus seni pedang Bright Moon yang paling menakutkan. Pertempuran 100 tahun terakhir hanya menyebabkan seni pedangnya menjadi lebih mematikan. Kekuatan serangan pedang yang baru saja dia luncurkan ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada bahkan Heaven Punisher sempurna yang pernah dia perintahkan. Mati. Dewa 7 Planet yang diperintahkan Great Dream mengeluarkan raungan marah. Dia memegang sepasang pedang besar di tangannya, dan dia mengirim mereka memotong ke bawah menuju Ning. Pedang giok itu melengkung di langit dalam garis yang indah dan sepi. Desir. Meskipun Great Dream berusaha untuk memblokirnya, pedang giok itu terlalu cepat, dan dia sedikit terlalu lambat. Harus dipahami bahwa Raja Iblis sama cepat dan kuatnya dengan Dewa 7 Planet, tetapi bahkan dia tidak dapat memblokir pedang giok Ning. Dan setelah 1 abad pertempuran, Jining saat ini telah meningkat pesat dibandingkan dengan Jining di masa lalu. Memotong. Pedang giok menebas ke bawah melintasi tubuh Dewa 7 Planet. Pergi-pergi. Ning menatap dingin. Banyak pedang immortal di sekelilingnya bergelombang, memungkinkan energinya mengalir dan menyatu menjadi 2 pedang giok lagi yang segera terbang ke arah musuh. Bagaimana ini bisa? Astaga! Bagaimana dia bisa sekuat ini? Bagaimana Dewa Empyrean bisa sekuat ini? Dalam hampir sekejap mata, 3 Dewa 7 Planet dan Iblis bermata 3 semuanya hancur. Dewa Empyrean yang berada di dalam formasi ketakutan. Great Dream, khususnya, menganggap ini semua mustahil untuk dipercaya bagaimana orang ini bisa begitu kuat. Ini adalah tingkat kekuatan yang membuatnya merasa putus asa. Lepaskan kami. Great Dream memanggil dengan tergesa-gesa. Memotong, memotong, memotong. Salah satu pedang giok dihabiskan, tetapi 2 lainnya terus terbang ke depan. Semua Dewa Empyrean yang mereka lewati dipotong menjadi beberapa bagian.
Dewa Empyrean ini segera mulai menyembuhkan diri mereka sendiri dan melarikan diri dalam ketakutan, tapi sayangnya, mereka dengan cepat digiling menjadi irisan kecil daging. Mati. Ning mengulurkan dengan kedua tangannya, yang langsung membengkak dalam ukuran. Mereka tampaknya menjadi dua awan hitam besar yang menghantam sisa-sisa Dewa Empyrean. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua tangan Ning berukuran awan raksasa bertepuk tangan beberapa kali, dengan semua Dewa Empyrean terperangkap di dalamnya. Dia menepuk mereka menjadi debu. Hanya beberapa tepukan kemudian, kekuatan suci mereka benar-benar habis dan mereka semua binasa. Lebih dari 20 Empyrean Gods telah mati, begitu saja. Sebenarnya, jika mereka semua menyembunyikan diri di dalam tanah immortal mereka dan mengandalkan formasi perkebunan untuk melindungi diri mereka sendiri, tidak akan ada yang bisa dilakukan Ning. Mungkin formasi Rahu Ning mampu menembus pertahanan gabungan lebih dari 20 Dewa Empyrean yang bersama-sama melawannya dalam formasi, tetapi Ning tidak memiliki dewa lain yang mengikuti dan membantunya saat ini. Yang dia miliki hanyalah yang jin dan murni di dalam tubuhnya, jadi Ning hanya sekuat Heaven Punisher yang sempurna, dengan seni pedangnya yang lebih mendalam dari sebelumnya. Tapi mereka malah memilih untuk bertukar serangan dengan Ning. Itu adalah bunuh diri jadi mereka benar-benar telah mati. Orang yang membunuhmu adalah aku, Jin Ning, gumam Ning pelan pada dirinya sendiri. Pada tingkat kekuatan hatinya, Ning tahu persis kapan harus membunuh dan kapan tidak membunuh. Dia sudah membuat keputusan dalam pikirannya. Setelah membunuh Great Dream dan yang lainnya, Ning hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tetap tenang dan tenang seperti biasa ketika dia mulai kembali ke yang lain. Itu Empyrean God Dark North di sana. Bukankah Dark North seharusnya bersama Sin dan yang lainnya? Beberapa Dewa Empyrean bingung. Ning hanya memberitahu Sin dan Siltroat tentang keputusannya untuk menyerang. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, dua sosok lagi muncul. Mereka adalah Empyrean God Sin dan Empyrean God Siltroat. Senang melihatmu kembali. Mereka berdua merasa lega saat melihatnya. Sudah kubilang aku akan baik-baik saja, kata Ning. Dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua Dewa Empyrean musuh pada saat yang sama tentu saja dia akan baik-baik saja. Bagaimana hasilnya? Siltroat segera bertanya. Mati, kata Ning. Siltroat dan Sin keduanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar di wajah mereka. Sin bergumam pada dirinya sendiri, hebat. Tidak peduli apa yang kami coba, kami tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia terlalu licik tapi sekarang, dia sudah mati. Luar biasa, luar biasa. Semua mati, Ning menguraikan. Semua mati. Sin dan Siltroat mengungkapkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Faktanya, hari itu juga mereka berdua melakukan kunjungan pribadi ke tempat pasukan gerbang Seamless berkumpul. Mereka menatap istana yang runtuh, di tanah yang hancur, di bekas luka pertempuran, tapi tidak ada satupun musuh Dewa Empyrean yang terlihat. Baru kemudian mereka benar-benar percaya bahwa Ning telah melakukan apa yang dia katakan telah dia lakukan. Lebih dari 20 Dewa Empyrean. Semua mati. Bagaimana? Dosa dipenuhi dengan kebingungan. Ada begitu banyak dari mereka. Sebagian besar relatif lemah, tetapi mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah mentah. Bahkan jika mereka baru saja bergabung menjadi 7 dewa planet yang sederhana, mereka akan menjadi sangat kuat. Jika Anda tidak dapat memahaminya, jangan repot-repot mencoba. Dark North memiliki metodenya sendiri untuk berhasil. Yang kita tahu dan perlu tahu adalah bahwa dia sangat kuat. Tidak heran Raja Iblis mengatakan bahwa dia sangat mungkin berhasil meninggalkan Danau Undermoon. Siltroat tidak bisa menahan nafas dan tersenyum takjub sambil memuji Ning. Ini sempurna. Jika Great Dream adalah satu-satunya yang mati, Dewa Empyrean dari gerbang Seamless lainnya akan membuat sakit kepala juga, memaksa kami untuk terus waspada. Sekarang, bagaimanapun, kita tidak perlu takut. Sepakat. Sin mengangguk juga. Great Dream sudah menjadi orang di masa lalu. Yang paling dipedulikan Jin Ning saat ini adalah tantangan terakhir. Dia hanya selangkah lagi meninggalkan Danau Undermoon. Hari ketiga sejak kedatangannya di Pulau Kilostar. Bulan fajar telah naik ke langit. Di sisi lain Pulau Kilostar, Ning berdiri dengan dua lainnya, menatap ke kejauhan. Sin menunjuk ke kejauhan. Lihat ke sana. Itulah jalan pedang. Ini adalah tantangan terakhir. Jika kamu bisa berjalan di Path of Blades, kamu akan berhasil mencapai pulau kelima dan bisa pergi. Jalan pedang. Ning menatap jembatan kayu yang jauh. Jembatan kayu itu menuju ke tempat yang dipenuhi dengan pisau, pedang, dan tombak besar yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri tegak dan tegak.
Seberapa kuat penjaga, Path of Blades ini? Sesuatu yang istimewa untuk diwaspadai. Jining bertanya. Ini adalah tantangan terakhir. Ning mengerti bahwa wali itu pasti sosok yang sangat kuat. Empyrean God Sin dan Empyrean God Silthroat bertukar pandang, lalu mereka berdua tertawa. Sin kemudian berbalik ke Ning. Musuh yang akan kamu temui di Path of Blades adalah dirimu sendiri. Saya sendiri. Ning terperangah. Benar, Sin menjelaskan. Ketika Anda menantang Path of Blades, musuh yang muncul akan terlihat persis seperti Anda dan memiliki tubuh dewa yang sama persis, kemampuan dewa yang sama persis, energi abadi yang sama persis, semuanya sama persis. Bahkan, jika Anda menggunakan seni pedang, dia akan memilih untuk menggunakan seni pedang juga. Satu-satunya perbedaan adalah, seni pedang yang dia gunakan adalah seni pedang Danau Undermoon. Ning merasa terkejut. Keuntungan terbesarnya adalah pure yang Jin dan miliknya telah mencapai tingkat kedua tetapi di Path of Blades, ini tidak akan memberinya keuntungan sama sekali. Di Path of Blades, kamu akan bersaing ketat dalam teknik pertarungan murni, Silthroat menjelaskan sambil menghela nafas. Aku akan bertanding dalam seni tombak, sedangkan kamu akan bertanding dalam seni pedang. Hanya jika seni pedang Anda cukup dalam, Anda akan dapat mengalahkan musuh Anda. Selain itu, di Path of Blades, akan ada total 10 lawan seperti itu. Mereka semua akan memiliki tubuh dewa yang sama dan kemampuan yang sama denganmu, tapi seni pedang yang mereka gunakan akan berbeda. Penjaga selanjutnya akan memiliki seni pedang yang semakin dalam. The Path of Blades memiliki 10 penjaga yang mirip dengan 10 dari kalian. Hanya dengan mengalahkan 10 salinan dirimu ini, kamu akan dapat mencapai pulau kelima dan meninggalkan Danau Undermoon, kata Empyrean God Silthroat. Ning mengangguk pelan, mengalahkan dirinya sendiri. 10 versi dirinya yang semakin kuat. Dia sekarang mengerti betapa sulitnya melintasi Path of Blades. Ning tidak lagi merasa percaya diri dengan kemampuannya untuk mengalahkannya. Alasan mengapa dia jauh lebih kuat daripada Dewa Empyrean lainnya adalah berkat jindannya dan seni 89 Arcanid, tetapi sekarang kedua keuntungan itu telah dilucuti untuknya. Jika ini murni kompetisi seni pedang. Untungnya, 100 tahun yang dia habiskan untuk bertarung di Demon Icepas telah membuat seni pedangnya meningkat secara dramatis. Dan setelah mencapai Pulau Kilostar, dia telah berlatih selama 10 hari lebih, sehingga dia mendapatkan perasaan samar bahwa dia hampir menguasai 5 harta karun dengan seni pedangnya mencapai kecepatan cahaya. Tingkat seni pedang apa yang diperlukan untuk mengatasi Path of Blades? Ning tidak lagi merasa percaya diri. Brother Dark North, kamu adalah orang yang menurut Raja Iblis memiliki peluang tertinggi untuk bertahan hidup dan meninggalkan Undermoon Lake. Kami semua akan memperhatikanmu dengan harapan, Dewa Empyrean Tyranno Dragon berkata sambil tertawa. Jika kamu bisa pergi, kami juga bisa pergi. Jika saudara Dark North ingin pergi, itu tidak akan menjadi tugas yang terlalu sulit. Lebih dari 200 Empyrean Gods ada di sini, berkumpul di sekitar api unggun yang saat ini digunakan untuk memanggang hewan berkulit. Mereka semua melihat ke arah Ning dengan tatapan terik, karena di dalam hati mereka, Empyrean God Dark North, ini memiliki peluang tertinggi untuk berhasil dari mereka semua. Mereka semua telah terperangkap di sini terlalu lama di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka sangat ingin bisa meninggalkan tempat ini. Baiklah, jangan terlalu menekan Dark North. Empyrean God Feiyu menggelegar, apakah kamu benar-benar berpikir Danau Undermoon begitu mudah untuk melarikan diri? Biarkan Dark North mengambil semuanya dengan perlahan. Benar, kami tidak akan terburu-buru dia. Kami sudah menunggu begitu lama 10.000 tahun lagi atau bahkan 1.000.000 tahun lagi bukanlah apa-apa. Saya pribadi tidak terburu-buru, tetapi dunia luar dalam keadaan kacau. Semakin awal kita bisa pergi, semakin baik. Jika kita terlalu lama, perang mungkin sudah berakhir. Jika kita keluar lebih awal, setidaknya kita bisa sedikit membantu. Keributan terus berlanjut tanpa henti. Adapun Silthroat dan Sin, dua dewa Empyrean telah mencapai sisi Ning. Silthroat berkata dengan lembut, Dark North, sejujurnya, Path of Blades ini Sin dan aku telah menantangnya selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak dapat mengatasi lawan ketujuh, sementara Sin telah dihalangi oleh lawan keenam. Masing-masing dari 10 penjaga lebih kuat dari yang terakhir, dan saya memiliki 4 yang tersisa sebelum saya dapat pergi, sementara Sin memiliki 5. Peluang kami untuk berkembang cukup kecil. Itu benar. Sin menghela nafas juga. Aku baru saja mengalahkan setengah dari 10 penjaga, tinggal 5 lagi. Aku benar-benar tidak percaya diri lagi. Sebenarnya, Ninedawn memiliki peluang yang sangat bagus. Dia sudah mencapai wali ke-8, dengan hanya 2 lagi yang tersisa setelah mengalahkan yang satu itu.
Namun sayang, dia akhirnya mati di tangan Great Dream. Great Dream juga lebih hebat dari kami berdua, dia juga sudah mencapai yang ke-8 dari para wali. Ning mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa Xin dan Siltroat tidak lagi memiliki cukup kepercayaan pada diri mereka sendiri. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita berdua untuk pergi sendiri. Siltroat memandang Ning. 200 Dewa Empyrean ini telah mempercayakan harapan mereka kepada kita, tetapi kita berdua tidak bisa melakukannya. Semua terserah padamu. Dark North, terserah padamu. Xin memandang Ning juga. Saya hanya bisa berjanji untuk melakukan yang terbaik. Saya juga tidak yakin bisa berhasil, kata Ning. Oh, benar, Siltroat menasihati, ingat, jika kamu bisa mengalahkan wali ke-9, segera mundur dan kembali ke Pulau Kilostar. Mengapa? Ning tertegun. Karena jika kamu bisa mengalahkan 10 penjaga sekaligus, kamu akan segera dikirim menuju Pulau ke-5, kata Siltroat buru-buru. Tapi bagaimana dengan 200 Dewa Empyrean di sini? Mereka semua menunggu Anda untuk membawa mereka keluar dari tempat ini. Jika kamu bisa mengalahkan wali ke-9, kamu harus membawa mereka semua saat kamu menantang wali ke-10. Benar, benar, benar. Dikatakan bahwa Jueming memperoleh wawasan tiba-tiba ketika menantang Path of Blades, dan berhasil melewati 3 penjaga terakhir tanpa memberitahu siapapun sebelumnya. Dia segera pergi tanpa bisa membawa 1 Dewa Empyrean bersamanya. Xin berkata dengan marah, Jueming terlalu egois. Mungkin itu bukan salahnya, kata Siltroat. Mungkin dia begitu bersemangat dengan wawasannya yang tiba-tiba sehingga dia kehilangan jejak berapa banyak penjaga yang telah dia kalahkan. Dia terus bertarung sampai mereka semua pergi dan pada saat itu, tidak ada jalan kembali untuknya. Huff, dosa hanya mendengus menghina. Jelas, dia menyimpan cukup dendam terhadap Jueming. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Siltroat tersenyum sambil melihat ke arah Ning. Dark North, kita berdua tidak bisa melakukannya. Itu benar-benar terserah Anda. Besok, cobalah. Tapi tentu saja, tidak benar-benar melalui semua 10 tahap sekaligus. Tahan sedikit, kata Xin sambil tertawa. Jika aku bisa mengalahkan 9 penjaga, aku akan kembali dan merayakannya. Ning menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasa percaya diri. Hari berikutnya, lebih dari 200 Empyrean Guards mengantar Ning menuju tepi Pulau Kilostar. Dark North, hati-hati. Kembalilah setelah menjadi 9 dari mereka. Dark North, tetap hidup adalah yang terpenting. Jangan sampai kehilangan nyawamu. Semua Dewa Empyrean memberinya berbagai instruksi dan nasihat. Di masa lalu, benar-benar ada sejumlah Dewa Empyrean yang telah mati di Path of Blades. Ning, bagaimanapun, tidak khawatir. Dewa Empyrean akan bertemu dengan penjaga yang identik dengan mereka, yang berarti bahwa ketika mereka bertarung melawan doppelganger mereka, satu pukulan yang berhasil di kedua sisi dapat menghancurkan yang lain. Hal yang berbeda untuk Ning. Ketika dia berhadapan dengan seorang wali, keduanya akan dilindungi oleh 89 Arcane Art. Ini berarti bahwa tak satu pun dari mereka akan mampu membunuh yang lain. Ini berarti bahwa Path of Blades sebenarnya adalah tantangan teraman baginya. Namun, meskipun aman, untuk benar-benar mengalahkan 10 penjaga, ini akan menjadi tugas yang sangat, sangat sulit. Saya akan pergi sekarang. Ning melambai pada mereka, lalu melangkah ke jembatan kayu terapung sendirian. Lebih dari 200 Empyrean Guards menyaksikan Ning berjalan melalui jembatan kayu dan menghilang ke Path of Blades yang jauh. 3 alam telah tersapu badai. Aku benar-benar ingin keluar secepat mungkin. Semuanya terserah Dark North. Semua Dewa Empyrean mulai menjadi gugup. Sebelum ini, mereka semua bercanda dengan keras satu sama lain, tapi itu hanya demi menjaga suasana tetap santai. Sekarang Ning benar-benar maju untuk menantang Path of Blades, semua Dewa Empyrean merasakan tekanan. Jika Jining hanya mampu mengalahkan 5 atau 6 penjaga, maka mungkin akan sulit baginya untuk berhasil dalam 10 juta tahun ke depan. Dark North, mata para Dewa Empyrean dipenuhi dengan harapan, keinginan, kegugupan, dan kegelisahan. Mereka tidak takut mati, tetapi mereka tidak tahan mengetahui bahwa tuan, saudara laki-laki, orang-orang terkasih, dan anggota keluarga mereka menghadapi perang yang mengerikan saat mereka menjalani kehidupan yang aman di sini di Pulau Kilostar. Mereka ingin pergi. Mereka benar-benar ingin pergi. Jembatan kayu panjang mengarah langsung ke Path of Blades. The Path of Blades dipenuhi dengan pedang tegak yang sangat besar, tombak, pedang, dan senjata bermata lainnya. Mereka ditanam ke tanah dan menunjuk ke atas menuju langit. Seorang pemuda berjubah putih tiba-tiba berhenti di tengah jalan, karena di depannya baru saja muncul seorang pemuda berjubah emas yang tampak seperti dia.
Apakah itu aku? Ning sedikit terkejut. Saya wali pertama. Lihatlah pedang itu di sana. Pemuda berjubah emas itu menunjuk ke arah pedang terdekat yang tingginya setidaknya 30.000 meter. Ilusi pantom sebenarnya mulai muncul di permukaan pedang, ilusi humanoid yang mengeksekusi satu set lengkap seni pedang yang mendalam, mulai dari yang sederhana hingga yang mendalam, dari awal hingga akhir. Seni pedang yang muncul di pedang itu adalah seni pedang yang akan saya gunakan. Pemuda berjubah emas memandang Ning. Kamu bisa melihat seni pedang ini 3 kali. Setelah melakukannya, seni pedang akan lenyap dan kita akan bertarung. Oh, Ning merasa senang. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Dia benar-benar diberi kesempatan untuk melihat seni pedang lawan. Xin dan Siltroat tidak memberitahunya tentang ini. Kemungkinan besar, keduanya ingin memberinya kejutan yang menyenangkan. Lagi pula, tidak ada gunanya memberitahunya sebelumnya, dan membiarkannya mengetahuinya di tempat akan membawa sedikit kegembiraan. Ning hati-hati menatap pedang besar yang telah jatuh ke dalam es tak berujung di sekitar mereka. Seni pedang yang muncul di pedang terus ditampilkan. 3 sesi memakan waktu hampir 12 jam penuh, pada saat itu semuanya terhenti. Sungguh seni pedang yang aneh. Meskipun Ning menghela nafas setuju, dia tidak panik sedikit pun, karena seni pedang wali pertama ini sama sekali tidak mengancamnya. Selesai. Pemuda berjubah emas itu bertanya. Ya, Ning mengangguk. Kalau begitu terima seranganku. Tubuh pemuda berjubah emas itu tiba-tiba kabur, memanifestasikan total 3 kepala dan 6 lengan. 6 pedang muncul di tangannya serta dia menerkam ke arah Ning. Perasaan aneh ada di hati Ning, karena taktik pertempuran semacam ini sangat mirip dengan miliknya, dan orang ini terlihat identik dengannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Seni pedangnya bergerak dengan kecepatan cahaya, dan itu sangat superior. Meskipun lawan Ning telah meningkatkan kekuatannya dengan Star Seizing Hand, pedangnya masih terlempar oleh pedang ringan milik Ning. Namun, berkat 8-9 Arcane Art, tubuh si doppelganger benar-benar tidak terluka. Seni pedangmu jauh lebih unggul dariku. Pemuda berjubah emas mendarat di jembatan kayu dan mengangguk. Saya benar-benar yakin dengan kekalahan saya. Suara mendesing. Pemuda berjubah emas menghilang ke udara tipis. Ning terus maju ke depan, membuat jalannya lebih dalam ke Path of Blades. Setiap kali dia bertemu penjaga baru, pedang di dekatnya akan mulai menampilkan satu set seni pedang untuk dilihatnya. Setiap kali setelah dia melihat seni pedang, Ning akan merasa sedikit terinspirasi, dan dia dapat lebih menyempurnakan seni pedang Bright Moon miliknya. Namun, seni pedang Bright Moon miliknya sudah sangat kuat, karena telah memasukkan esensi dari 5 harta karun di dalamnya. Pedang cahaya yang menyerang dengan kecepatan cahaya sangat hebat. Kata, cepat, dengan sendirinya, bisa lebih unggul dari trik dan teknik yang tak terhitung jumlahnya. Ning mampu bertarung sampai ke wali ke-8 pada percobaan pertamanya. B20P3